Kita mulai. Ulang lagi. Kita baca lagi soal nomor satu. Kamu ingin mengambil cuti tahunan di bulan puasa, sementara kakak senior juga ingin mengambil di tanggal dan bulan yang sama. Maka kamu merelakan keinginanmu untuk cuti dan menundanya sampai bulan selanjutnya. Apakah strategi penyelesaian konflik yang digunakan oleh perawat tersebut? Apakah kompetisi, kompromi, kolaborasi, akomodasi, ataukah smoothie? Kira-kira yang mana? Kompromi, Prinsip. Apakah jawabannya? Nah ini yang milih, ini alasannya apa? Kenapa pilihnya smoothing? Emang smoothing itu apa? Hmm, Yuk, jawabannya apa? Ya wes, nggak ada yang jawab ya. Kita jawab sendiri wes. Jawabannya cuma tiga doang. Berarti betul jawabannya I. Analisanya, kenapa ini masuknya di smoothing? Jawabannya smoothing ya Kak ya. Smoothing itu adalah sebuah manajemen konflik yang dilakukan dengan mengakomodasi kepentingan orang lain sehingga menciptakan perdamaian antar setiap pihak. Jadi pada intinya smoothing itu teman-teman tuh ngalah. Ya, teman-teman ini kan tadi ada kepentingan mau cuti, sementara seniornya juga mau cuti di tanggal dan bulan yang sama. Akhirnya teman-teman nggak mau bikin ribut dan ngalah juga. Akhirnya yang cuti jadinya yang seniornya, yang juniornya pindah di bulan depan. Itu namanya smoothing atau mengalah demi kepentingan orang lain. Ya. Kemudian ini tak jelaskan satu persatu terkait strategi pemecahan konflik. Nah, ini ada kompetisi, kolaborasi, compromise, avoiding, akomodasi. Kita mulai satu persatu ya. Dari yang namanya yang pertama itu avoiding atau menghindar. Nah, menghindar itu apa sih, Kak? Menghindar adalah gaya yang cenderung menghindari timbulnya konflik. Biasanya menghindar ini digunakan pada konflik-konflik yang cenderung eh, tidak terlalu berat atau konflik yang ringan saja ya. Tapi minusnya ketika kita menggunakan teknik menghindar itu masalahnya nggak selesai, Kak. Alias masalahnya itu nanti akan berkepanjangan. Seperti itu. Ya. Nah, contohnya gimana? Nah, contohnya terdapat permasalahan di ruangan antar perawat, namun kepala ruangan menolak untuk melakukan penyelesaian karena masalah menjurus ke urusan pribadi. Nah, itu contohnya mengabaikan. Ataupun semisal ada permasalahan seperti ini. Tiba-tiba nih teman-teman ada yang ngasih tahu, kamu tuh dibicarain loh sama si A, katanya kamu ini gitu ya. Intinya yang jelek-jeleknya kamu tuh diceritakan seperti itu. Terus akhirnya kamu bilang gini, alah udah biarin aja. Nah, kata-kata udah biarin aja itu adalah salah satu strategi menghindar atau avoiding. Ya, jadi mengabaikan atau menghindari permasalahan ataupun konflik yang muncul. Itu avoiding atau menghindar. Kemudian ada mengakomodasi. Nah, mengakomodasi itu pada intinya adalah menghimpun aspirasi atau pendapat atau kepentingan pihak-pihak di mana konflik yang muncul dan selanjutnya dicari jalan keluarnya. Atau kalau kita lebih mudahnya, akomodasi itu win-lose solution. Berarti ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang siapa? Yang menang adalah pihak yang mempunyai kekuatan ataupun kekuasaan lebih daripada selainnya, pihak lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau semisal ada konflik tanah ya, tanah sertifikat tanah, misal double sertifikatnya. Nah, yang konflik ini antara si A ini orang yang kaya, juragan tanah, dengan yang B ini orang yang biasa-biasa aja. Kira-kira dengan teknik akomodasi, mana yang akan menang? Yang menang adalah orang yang punya kekuasaan. Nah, kekuasaan di sini yang dinamakan itu uang ya. Jadi akomodasi itu win-lose solution. Satu mendapatkan keinginannya, yang satu tidak mendapatkan keinginannya. Ada yang menang, ada yang kalah. Itu akomodasi atau win-lose solution. Kemudian ada kompetisi. Nah, kompetisi, namanya kompetisi itu sudah pasti bersaing. Nah, di kompetisi ini biasanya ada reward dan punishment ya. Di mana yang kalah itu mendapatkan punishment, yang menang mendapatkan penghargaan. Ya.
Contohnya, sebuah ruangan akan melakukan pemilihan ketua tim. Dua orang perawat saling berkompetisi menunjukkan kemampuannya agar dipilih sebagai ketua tim. Nah, di situ karena dia berkompetisi untuk dipilih sebagai ketua tim, pastinya ada yang dipilih jadi ketua tim, ada yang tidak. Itu namanya metode penyelesaian masalahnya dengan kompetisi atau persaingan. Ada yang kalah dan ada yang menang, atau ada yang mendapatkan reward dan ada yang mendapatkan punishment. Gitu. Sama juga, ini juga metodenya win-lose solution sama dengan akomodasi. Kemudian ada kompromi atau negosiasi. Nah, kalau kompromi atau negosiasi ini adalah salah satu penyelesaian masalah yang sering kita gunakan setiap hari, di mana kita mencari jalan tengah dari permasalahan yang muncul. Tapi kalau kompromi atau negosiasi ini lose-lose solution, alias kita itu sama-sama tidak mendapatkan keinginan awal kita. Contoh ya, contohnya seperti ini. Siapa nih di sini kakaknya ya? Oke, Kak Deswita ini jualan baju ke aku. Kak, ini bajunya harganya 150.000. Walah, mahal Kak Deswita. Boleh nggak bajunya itu 100.000 aja, kataku. Nah, akhirnya karena Kak Deswita juga nggak mau harga 100.000, aku nggak mau harga 150.000, ketemulah di jalan tengahnya, yaitu harga bajunya jadi cuma 120.000. Nah, itu namanya lose-lose solution. Menemukan solusi, tapi kita berdua antara pihak A dengan pihak B itu tidak mendapatkan keinginan awal. Ya, keinginan awalku tadi kan 100.000. Keinginan awal Kak Deswita mintanya 150. Tapi karena kita cari jalan tengahnya, akhirnya kita sepakat mendapatkan angka 120. Jadi sama-sama enak di situ meskipun kita tidak mendapatkan keinginan awal kita. Itu kompromi atau negosiasi. Nah, ini biasanya dilakukan ibu-ibu ya kalau ke pasar ya. Biasanya kompromi negosiasi. Beli apapun itu biasanya kita lakukan ini. Gitu ya. Ini contohnya ini. Kamu menjual lemari dengan harga 1,5 juta, sementara pembelimu ingin membayar di harga 1,2. Akhirnya terjadi proses negosiasi dan deal di harga tengah-tengahnya yaitu 1,3. Itu namanya negosiasi ataupun kompromi. Gitu ya. Oke, contohnya kalau semisal di ruangan keperawatan, tadi ada yang minta cuti nih di bulan yang sama atau di tanggal yang sama ya, atau di bulan yang sama, biar nggak bentrok, ya sudah kita negosiasikan yang awalnya semisal minta di minggu ketiga dua-duanya, ya sudah kita undur sedikit. Kamu yang A, kamu di minggu ketiga tapi yang awal-awal ya, semisal di hari Senin Selasa Rabu, nanti kamu yang B di hari Kamis Jumat sama Sabtu, jadi nanti sama-sama mendapatkan cuti tapi tidak sesuai dengan keinginan awal. Itu kompromi ataupun negosiasi. Kemudian ada yang namanya kolaborasi. Kalau kolaborasi ini win-win solution, alias kita berdua mendapatkan keinginan kita semua, ya. Jadi sama-sama untung, ya. Contohnya, kalau semisal ini kalau di ruangan adanya perbedaan pendapat yang muncul antara ketua tim satu dan ketua tim 2 terkait askep, misal terkait askep beda pendapat. Akhirnya mereka berdua itu sama-sama belajar, sama-sama nyari dan menemukan solusi dari yang mereka permasalahkan. Itu namanya kolaborasi. Kalau di kehidupan sehari-hari, kolaborasi, contoh gampangnya, kita lihat teman-teman yang semisal influencer ya, influencer di TikTok atau di YouTube. Mereka tuh saling saling sama-sama berkolaborasi atau collab untuk meningkatkan kunjungan di akunnya. Misal aku kolaborasi dengan teman yang lain yang sama-sama influencer dengan tujuan dengan tujuan pengunjung dia itu tahu aku, pengunjungku tahu dia. Nanti sama-sama saling follow, sama-sama naik juga akunnya, ya naik followersnya dan nanti sama-sama naik juga brand awarenessnya. Itu namanya kolaborasi. Pada intinya kita mengajak pihak yang bermasalah dengan kita agar sama-sama cari solusi yang kita itu sama-sama untung, sama-sama menang. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, ataupun tidak kalah dua-duanya. Ya. Kemudian ada smoothing. Nah, ini tadi smoothing. Smoothing itu gampangnya mengalah, di mana dia itu mengorbankan keinginan kita, keinginan pribadi kita demi kepentingan orang lain. Itu namanya smoothing. Ya, biasanya smoothing ini kita lakukan kalau semisal kita di rumah ya, punya adik ya, sibling gitu yang harusnya semisal kakaknya ini yang waktunya beli sepatu, tapi karena adiknya ini udah ngotot nangis-nangis pengen beli sepatu, akhirnya kakaknya ngalah, nggak jadi beli sepatu, adiknya yang
beli. Itu namanya smoothing. Ataupun ini tadi yang harusnya dia cuti di bulan puasa, ternyata seniornya ngambil. Daripada cari masalah ya sudah, ya udah Bu, samain aja yang cuti saya di bulan selanjutnya. Itu namanya smoothing. Mengabaikan keinginan sendiri demi kepentingan orang lain. Oke, itu untuk yang teknik penyelesaian masalah. Kita kita ulang sekali lagi, ada yang namanya menghindar. Menghindar tadi itu mengabaikan permasalahan yang muncul, dikarenakan permasalahan yang muncul ini cenderung permasalahan yang istilahnya tidak terlalu berat atau permasalahan yang ringan saja. Namun minusnya di menghindar ini, dia ini bisa memperpanjang masalah. Masalahnya tuh nggak kelar-kelar kalau menghindar. Ya, kemudian ada akomodasi. Nah, kalau akomodasi itu win-lose solution. Ada yang menang, ada yang kalah. Di mana yang menang itu diakomodasi adalah pihak yang mempunyai power atau mempunyai kekuasaan yang lebih. Sehingga yang tidak memiliki kekuasaan itu akan kalah dan tidak mendapatkan keinginannya. Itu mengakomodasi. Kemudian ada kompetisi. Kalau kompetisi ini persaingan, ada reward, ada punishment, ya. Ada yang kalah, ada yang menang. Sama juga win-lose solution. Kemudian ada kompromi atau negosiasi. Kalau kompromi atau negosiasi ini sama-sama tidak mendapatkan keinginannya, namun menemukan solusi, ya. Solusi ditemukan tapi tidak sesuai dengan keinginan awal. Itu namanya kompromi atau negosiasi atau lose-lose solution. Kemudian untuk kolaborasi. Nah, kalau kolaborasi ini kebalikannya kompromi atau negosiasi. Di mana kalau kolaborasi itu win-win solution, sama-sama menemukan keuntungan dari permasalahan yang muncul. Jadi sama-sama enak ya. Itu kolaborasi. Kemudian kalau yang smoothing itu tadi eh, apa ya? Mengalah ya, mengakomodasi atau mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dia sendiri ya. Tahu smoothing mengalah gitu aja. Oke, dari teknik penyelesaian masalah ini atau manajemen konflik, ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Nah, di sini tadi kan soalnya ini nih. Buat yang baru masuk ya. Nih, soalnya ini nih. Jadi pengen cuti di bulan puasa, ternyata ada yang sama juga yang cuti. Yang cuti sama yang minta yang sama itu senior. Akhirnya dia ngalah, ditunda di bulan selanjutnya. Maka jawaban yang betul itu adalah smoothing. Ya, jadi dia mengalah, menunda keinginannya demi keinginan orang lain. Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, kita move. Oke. Oke, nggak ada. Karena tidak ada suara, saya anggap semuanya sudah paham ya. Jadi harap kalau semisal ada yang belum dipahami, langsung open mic, nyalakan mic-nya, tanyakan atau ketik di kolom komentar. Jika tidak ada jawaban, saya anggap paham. Lanjut nomor 2. Seorang kepala ruangan perawatan bedah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah merumuskan tujuan organisasi yang dipahami oleh stafnya, membagi pekerjaan dalam bentuk kegiatan pokok, menggolongkan kegiatan pokok dalam satuan-satuan kegiatan yang praktis, menetapkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh staf, menyediakan fasilitas, pengaturan ruang kerja, penugasan personil yang cakap, dan mendelegasikan wewenang. Apakah fungsi manajemen yang dilaksanakan oleh kepala ruangan tersebut? Apakah mengorganisasi, pengendalian, perencanaan, pelaksanaan, ataukah controlling? Kira-kira yang mana? Yuk, jawabannya nomor 2 apa? D, Kak, perencanaan. Alasannya perencanaan apa, Kak? Eh, Kepala ruangan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya merumuskan tujuan, terus membagi pekerjaan, membentuk kegiatan pokok, pengelolaan kegiatan itu, Kak. Jadi merencanakan tugas-tugas untuk stafnya gitu, Kak. Oke. Oke, terima kasih ya, Kakak. Untuk yang terima, yang milih jawaban yang lainnya tadi ada yang bilang controlling. Apa itu? Pak Nasrullah, pelaksanaan. Ayo, membagi pekerjaan, membagi job desk, itu masuk ke mana?
Job desk membagi Pengorganisasian. pengorganisasian, good job, pengorganisasian ya. Jadi sini dibaca teman-teman, merumuskan tujuan organisasi yang dipahami oleh stafnya. Visi misi itu tidak semuanya paham terkait visi misi tersebut. Tugas oleh seorang kepala ruangan adalah apa ya namanya? Menyederhanakan visi misi tersebut yang sudah dibuat oleh kepala ruangan dan pihak manajemen yang lainnya agar lebih dipahami oleh stafnya dalam bentuk tugas masing-masingnya itu apa. Kemudian ini menggolongkan kegiatan pokok ke dalam satuan-satuan kegiatan yang praktis, menetapkan kewajiban yang harus dilaksanakan atau job desk-nya apa, pengaturan ruang kerja, itu sudah masuknya bukan di perencanaan lagi, tapi sudah di mengorganisasi. Kalau merencanakan tuh hanya sekedar direncanakan tapi belum diatur. Nah, mengorganisasi itu mengatur lebih detail lagi terkait hasil dari perencanaan. Ya, jawabannya adalah organisasi. Coba saya jelaskan satu-satu, nanti boleh teman-teman tanyakan ya. Jadi untuk fungsi manajerial atau fungsi manajemen itu ada namanya planning, organizing, staffing, actuating, dan controlling atau POSAJ. Di mana yang pertama itu planning atau rencana. Rencana ini itu sebuah proses yang dimulai dengan merumuskan tujuan organisasi sampai dengan menyusun menetapkan rangkaian kegiatan untuk mencapainya. Ya. Kemudian contoh-contohnya, prokernya apa, jadwal dinas, membuat anggaran, sarana prasarana yang dibutuhkan dalam sebuah ruangan. Contoh realnya seperti ini. Semisal saya diangkat sebagai kepala ruangan di rumah sakit baru yang betul-betul baru buka. Saya diminta untuk di ruangan anak. Di sini saya sebagai kepala ruangan harus merumuskan nih. Oh, di ruangan anak itu visi misinya apa? Oh, misal visi misinya adalah pelayanan tanpa trauma atau atraumatic care, misal seperti itu. Nah, di ruanganku ini butuh berapa orang? Dengan bed yang ada, semisal bednya ada 25. Butuh berapa orang ya? Oh, butuh 20 semisal ya. Butuh 20 anggotanya. Terus sarana prasarananya apa? Semisal selain tempat tidur, oh saya butuh tiang infusnya 5, semisal. Oh, sorry, tiang infusnya 30. Yang 25 itu di masing-masing ruangan, yang 5-nya itu buat stok sama ruang tindakan. Oke, saya butuh tempat obat. Saya butuh apa sih namanya tempat pojok bermain. Nah, kayak gitu tuh namanya planning. Jadi kita rencanakan semuanya dan kita ajukan sebagai bentuk kita untuk melengkapi ruangan kita atau melengkapi dari program kerja kita. Itu planning. Setelah kita ajukan nih ya, kita ajukan ACC. Akhirnya kita mendapatkan tuh perawatnya ada 20 misal. Perawat ada 20 ini mau kamu apakan gitu pertanyaannya. Mau disuruh ngapain ini mereka? Itu masuknya di organisasi. Akhirnya kita bentuk dari 20 orang ini kira-kira cocoknya metode metode penugasannya apa ya kalau di ruangan anak seperti ini. Oh, contohnya pakai tim. Oh, cocoknya pakai tim. Baik, dari 20 ini saya bagi menjadi dua tim. Tim satu dan tim dua. Siapa ketuanya? Ya, siapakah timnya? Akhirnya kita pilih katimnya sesuai dengan portofolio masing-masing. Kita bikinkan job desk dari katimnya apa, job desk anggotanya apa. Oh iya, butuh satu lagi Kak, butuh si I. Oke, kita pilih si I-nya. Si I ini ngapain nih? Jangan sampai job desk-nya itu tumpang tindih dengan katim. Oke, sudah? Sudah dibikin? Sudah jelas? Oh iya. Oke, itu namanya organizing. Organizing. Kita atur, kita berikan job desk-nya, kita koordinasikan sampai sudah siap untuk melakukan pelayanan. Nah, di sini, di organizing ini pembentukan struktur organisasi masing-masing ruangan itu loh, Kak, ya, yang ada foto-fotonya, itu juga dilakukan oleh kepala ruang. Setelah itu, staf kita udah siap nih. Nah, timnya udah ada 2, si I-nya ada. Kira-kira butuh pelatihan nggak ya? Oh, butuh, Kak. Kalau Katim itu butuh pelatihan semisal bagaimana menangani pasien dengan kejang demam ya. Yang SAT-SET itu gimana? Itu ada pelatihannya. Oke, kita berangkatkan untuk pelatihan. Itu namanya masuknya di staffing. Staffing ini tujuannya adalah kita mempersiapkan staf yang kompeten agar asuhan keperawatan yang kita berikan itu maksimal. Butuh apa aja nih? Oh, butuh pelatihan untuk traumatic care perawatnya. Oke, berangkat. Butuh pelatihan untuk CI-nya, pelatihan untuk bagaimana cara mendidik
perawat baru dengan baik dan benar, oke berangkat. Apakah staffing ini harus berangkat pelatihan eksternal? Tidak. Staffing ini juga bisa kita lakukan pelatihan secara internal yang diadakan oleh manajemen keperawatan. Itu juga bisa termasuk salah satunya staffing. Atau mungkin belum BTCLS, kita ikutkan BTCLS. Nah, itu juga namanya staffing. Agar mumpuni saat dia bekerja. Jadi kompetensinya itu terstandarisasi. Itu masuknya di staffing. Kemudian setelah punya kemampuan yang terstandar, sudah bisa semuanya, kita masuk di pelaksanaan atau actuating. Di mana di pelaksanaan ini tugas saya sebagai kepala ruangan adalah mengarahkan, memberikan petunjuk dalam pengelolaan pasien. Contohnya, kalau semisal ada yang melakukan kesalahan pada saat itu, ya sudah kita langsung lakukan, kita arahkan. Ini loh, Dek, yang benar. Kayak gini loh, masang infus yang benar. Kayak gini loh, kalau mau ngompres yang benar pada anak. Itu namanya pelaksanaan. Jadi kita betul-betul mengarahkan si perawat baru atau anggota kita agar dia melakukan sesuai dengan SOP. Di sini juga sebagai leader atau kepala ruangan, kita juga harus mampu untuk memberikan motivasi dan apresiasi pada anggota kita ketika mereka melakukan kebaikan. Contohnya semisal ada pasien yang puas dengan pelayanannya. Bu, ini perawatnya jos banget Bu nih. Ramah sekali, anak saya senang sekali dirawat di sini. Kalau ada yang kayak gitu, jangan kita biarkan saja. Kita panggil, tadi perawatnya siapa Bu? Oh ini, semisal, semisal suster, suster Nur. Kita panggil si Nur. Nur, tadi ada pasien ke sini ngasih eh, testimoni, katanya kamu melakukan perawatan yang bagus. Asuhan keperawatan yang kamu berikan tuh ramah sehingga anaknya tuh suka dirawat di sini. Pertahankan ya, bagus sekali. Nah, ucapan seperti itu harus keluar dari mulut seorang kepala ruangan atau leader. Dengan harapan apa? Dengan harapan agar anggotanya tuh merasa dihargai, merasa diapresiasi. Ya, jangan ada kayak gitu tuh udah biarin aja. Terus kapan apresiasinya yang diberikan oleh leader ataupun kepala ruangan kepada anggotanya? Nah, kurangnya apresiasi, kurangnya apa ya namanya, kurangnya apresiasi atau reward yang diberikan oleh kepala ruangan ke anggota itu nanti akan menurunkan motivasi kerja atau menurunkan juga kinerja dari anggota kita. Makanya di pelaksanaan itu sebagai seorang leader tuh harus betul-betul netral. Jangan gara-gara kamu nggak suka sama itu ya udah nggak usah lah biarin aja bodo amat nggak bisa kayak gitu. Salah ya salah, benar ya benar. Salah diarahkan, benar ya diapresiasi gitu. Dan jangan lupa kita harus mengarahkan melakukan tindakan sesuai dengan SOP yang ada. Kemudian setelah dilaksanakan asuhan keperawatannya, apakah dibiarkan seperti itu saja? Tentu tidak. Harus ada yang namanya controlling atau kita lakukan pengawasan, kita lakukan monitoring secara berkala. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui apakah ada penyimpangan, apakah ada kekurangan yang sudah dilakukan anggota kita dalam melakukan asuhan keperawatan. Contohnya, monitoring atau pengawasan itu biasanya di ruangan ada mutu, ya. Mutu misal dari mutu nyerinya, flebitis, resiko jatuh, dan lain-lain. Itu kan perlu dicek. Semisal di bulan kemarin nggak ada nih pasien jatuh. Kok di bulan sekarang ada yang jatuh nih pasien anak? Kira-kira kenapa ya? Nah, itu harus dicari tahu nih. Apakah memang sudah terpasang baterainya dengan baik? Apakah memang sudah terpasang tapi anaknya ini loncat? Ya, nggak bisa diem akhirnya dia turun sendiri tanpa pengawasan orang tua atau orang tuanya tidur. Nah, itu harus dicari tahu. Misal sebelumnya nggak ada flebitis, kok sekarang ada flebitis? Kenapa ya? Apa cuci tangan teman-teman ini kurang bagus? Ataukah ada penyebab yang lainnya? Nah, itu namanya controlling. Jadi setelah direncanakan, dibagi tugasnya, yang sudah diberikan kepada kita, perawatnya tadi diberikan pelatihan agar dia kompeten. Setelah itu, setelah kompeten melakukan asuhan keperawatan, dan asuhan keperawatannya ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, harus selalu dilakukan pengawasan dan monitoring agar asuhan yang kita berikan itu bisa maksimal. Ya, itu namanya posage, planning, organizing, staffing, actuating, dan controlling. Mereka itu saling bersinergi satu sama lain. Gitu. Ya, kira-kira dari manajemen, fungsi manajemen ini ada yang mau ditanyakan mulai dari planning, organizing, staffing, actuating, dan controlling. Ada yang mau ditanyakan? Gampang, Kak? Oke, kalau gampang kita lanjut. Kak, Gimana?
Tolong Boleh. penjelasannya tentang planning sama organizing itu kayak beda-beda tipis gitu loh, Kak. Ya, Jadi betul. Betul. Ini beda untuk tipis. untuk memastikan bahwa ini harus planning, ini harus controlling tuh gimana caranya biar mudah untuk langsung menggarisbawahi bahwa ini oh planning, oh ini organizing gitu, Kak. Terima kasih. Planning dan organizing ya, Kak ya. Oke. Iya. Kalau planning itu namanya plan ya, berarti merencanakan. Tapi merencanakannya ini belum apa ya namanya? Belum diorganisasikan atau belum diatur sedetail itu gitu, Kak. Baru rencana secara garis besar. Contohnya tadi, saya butuh 20 perawat ya. Saya butuh 20 perawat. Ya sudah kita ajukan ke ini ke apa manajemen. Kita ngitung 20 perawat itu dari tempat tidurnya tadi, semisal gitu ya, dari tempat tidurnya. Nah, setelah itu, setelah diberikan 20 perawat, teman-teman kan pasti bingung nih. Nah, harus diapain nih? Kita harus mendetailkan 20 orang ini tadi kerjanya ngapain aja. Dia jabatannya sebagai apa, job desk-nya apa. Jadi kalau organisasi atau organizing itu mendetailkan atau lebih merincikan lagi dari hasil perencanaan yang sudah teman-teman buat. Bedanya di situ. Merencanakan tuh secara garis besar, visi misi, kebutuhan ruangan. Tapi kalau udah organizing itu betul-betul kayak dipilah-pilah. Oh, ini harus ke A. Oh, ini harus ke B. Ini harus ke C. Itu bedanya di situ, Kak. Dan memang ya kita harus mencerna dari masing-masing pertanyaannya tadi. Contohnya tadi di soal ini. Nah, di soal ini nih, membagi, memang awalnya merumuskan tujuan organisasi yang dipahami oleh stafnya. Tapi baca selanjutnya, membagi pekerjaan dalam bentuk kegiatan pokok. Kalau sudah membagi pekerjaan, itu berarti sudah dalam tanda kutip dirincikan lagi pekerjaannya itu apa aja sih. Kemudian menggolongkan kegiatan pokok dalam satuan kegiatan yang praktis dan ditetapkan kewajiban yang harus dilaksanakan. Berarti itu sudah dirincikan kembali. Job desk-nya A, B, C, D, E, sampai Z. Itu fungsinya di organizing. Tapi kalau perencanaan itu hanya merumuskan, misal kepala ruangan ini sedang merencanakan kebutuhan bulanan sebuah ruangan. Udah sampai di situ aja. Tapi kebutuhan bulanannya ini mau diapain, itu tidak dijelaskan di perencanaan. Akan dijelaskan di mana? Di organizing. Gitu. Jadi bedainnya di situ. Planning umum, organizing itu lebih rinci daripada si planningnya tadi. Setelah dirincikan, baru kita tadi, staffing tadi ya. Staffing kalau misal kita memang butuh perawat atau anggota baru di ruangan, kalau tidak ada ya kita langsung loncat di. Kalau tidak dibutuhkan, ataupun semisal oh ya, sorry, sorry. Staffing itu tidak hanya ketika kita dapat perawat baru ya, tapi perawat lama itu juga tetap harus di staffing loh ya. Harus dilakukan staffing atau pelatihan-pelatihan yang berkala. Kalau di rumah sakit saya dulu, memang di jadwal 1 bulan tuh udah ada gitu loh Kak. Udah ada jadwalnya. Oh, yang bulan ini pelatihan EKG siapa. Meskipun EKG itu dilatih sampai capek, yaitu digilir. Terus setiap bulan tuh ada aja yang diikutkan pelatihan EKG. Pelatihan cuci tangan, terus gitu aja terus. Meskipun itu aja pelatihannya, tapi tetap digilir. Jadi semua perawat itu kebagian. Jadi nggak mesti staffing itu dilakukan ketika ada ada perawat baru aja. Tapi perawat-perawat lama juga harus tetap di-upgrade skillnya. Gitu. Oke, semoga menjawab ya, Kak ya. Jika tidak ada yang mau ditanyakan untuk yang soal ini, kita lanjut. Karena manajemen ini lumayan banyak. Oke, nah ini soal nomor 3. Ini nggak ada teorinya, tapi gampang. Dalam sebuah ruangan bedah akan melaksanakan ronde keperawatan. Perawat primer dan perawat asosiat telah melaporkan kepada kepala ruangan untuk dilaksanakan ronde. Saat ini, perawat akan menyiapkan pasien. Apakah yang harus dilakukan perawat pada kasus tersebut? Apakah diberikan inform konsen pada pasiennya? Diberikan melakukan catatan asuhan keperawatan, terapi yang didapatkan pasien apa aja, tindakan operatif pasien ataukah resume pasien yang harus disiapkan? Kira-kira apa? Oke, jawabannya apa? Kita lihat ya. B.
Masa BC? Ayo. Kok BC, Kak? Gini, aku jelaskan sedikit terkait ronde keperawatan ya, Kak ya. Jadi ronde keperawatan itu dilakukan dengan tujuan permasalahan pasien ini nggak selesai-selesai, Kak. Contohnya gini, aku pernah punya pasien itu anak-anak dengan prolong fever. Panas aja nggak turun-turun, panas terus. Dia dirawat hampir 2 minggu panas terus keluhannya. Ini gimana ya? Ya, jadi sempat bingung nih perawat anaknya. Bingung, ini kenapa ya kok nggak turun-turun sih? Ini anak ini harus dikasih obat apa? Kok nggak turun-turun? Antibiotiknya juga udah antibiotik tingkat dewa, tapi kok nggak turun-turun panasnya? Leukositnya juga tinggi terus. Kenapa ya? Nah, akhirnya kepala ruangan saya menginisiasi untuk dilakukan ronde. Dihadirkan dokter yang spesialis untuk infeksi, SPA yang infeksi, kemudian pihak farmasinya juga didatangkan, dari gizi juga didatangkan, dan tentunya perawat kitanya juga ikutan. Nah, di sini yang ikut serta bukan hanya tenaga kesehatannya saja, tapi pasiennya juga diikut sertakan. Kita kasih tahu kepada orang tuanya, ya. Contohnya seperti ini. Ma, ini anaknya kan sudah dirawat 2 minggu ya, Ma. Tapi panasnya tuh belum kelar-kelar, mah. Nggak turun-turun. Kurvanya masih terus naik. Nah, ini kami merencanakan untuk dilakukan diskusi bareng-bareng sama teman-teman yang lainnya. Kira-kira apakah Mama bersedia? Itu harus ditanyakan. Nggak boleh kita ngambil pasien, tiba-tiba ujuk-ujuk dilakukan ronde tanpa diinformasikan. Karena nanti kita itu juga akan melakukan visitasi ke pasiennya. Jadi nggak cuma diskusi di ruangan ya, ronde itu. Tapi kita juga harus datang ke ruangannya untuk lihat langsung kondisinya. Ataupun mungkin bahkan pasiennya dihadirkan di tengah-tengah situ juga nggak apa-apa. Kalau memang memungkinkan. Jadi kita perlu untuk minta izin ke pasiennya. Apakah mereka bersedia untuk dilakukan atau dijadikan bahan untuk ronde keperawatan. Nah, rondenya ini kan bukan hanya kepentingan kita saja, tapi kan juga untuk kepentingan pasien ya. Jadi, bukan catatan asuhan keperawatannya yang disiapkan, yang utama itu bukan di situ. Tapi yang disiapkan di utama adalah bagaimana si keluarga ini memberikan izin atau mengizinkan kepada kita untuk melakukan ronde keperawatan. Ya, jadi diberikan inform konsen. Nah, inform konsennya itu nanti bisa, misal pakai catatan persetujuan tindakan, di situ ditulis akan dilakukan ronde keperawatan dengan siapa aja yang hadir, terus nanti mengetahui dari pihak keluarganya. Ya, seperti itu. Jadi ronde keperawatan itu harus minta izin. Beda sama diskusi refleksi kasus. Bedanya apa, Kak? Kan sama-sama diskusi. Ronde diskusi, DRK juga diskusi. Sebentar ya, ada suara sebentar. Bedanya ronde keperawatan dengan diskusi refleksi kasus. Kalau ronde itu membahas masalah yang masih berjalan. Ronde keperawatan membahas masalah yang masih berjalan. Tapi kalau diskusi refleksi kasus itu membahas masalah di masa yang lampau. Contohnya tadi pasien prolong fever ini sudah pulang, sudah sehat pulang. Akhirnya kita usul, oh Bu, rapat bulanan atau diskusi bulanan kita bahas prolong fever aja Bu, yang kemarin tuh Bu nggak sembuh-sembuh. Itu kita cari cut-off-nya, dasarnya gimana. Itu DRK. Tapi kalau prolong fever-nya masih belum pulang, nggak selesai-selesai, dibahas, dijadikan bahan diskusi untuk mencari solusi, itu namanya ronde. Ya, bedanya di situ, dari waktunya. Dari waktunya, yang satu sudah masalahnya selesai, yang satunya masih berjalan. Nah, karena di sini yang dinyatakan ini adalah ronde, maka teman-teman harus menanyakan kesanggupan dari pihak pasien untuk dijadikan bahan ronde tadi. Kalau nggak mau mereka, ya sudah, jangan dipaksa. Ya, tapi teman-teman mengedukasinya harus jelas. Tujuan ronde ini untuk kebaikan ibu juga, kebaikan anaknya juga, agar cepat mendapatkan solusi yang tepat. Kayak gitu. Jadi jawabannya bukan B, tapi A. Oke, kita siapkan inform konsen pasien terkait persetujuan mau atau tidaknya berpartisipasi dalam ronde keperawatan. Seperti itu ya, kakak-kakak. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Kak, izin Seorang per... bertanya, Oh, oke, silakan. Monggo, Kak. dalam ronde keperawatan, apakah punya SOP juga, Kak? SOP-nya ada nggak? Ada SOP-nya, ronde. Ada. Ada di PPT nanti. SOP-nya ada. Jadi apa aja yang harus dilakukan, persiapannya apa aja itu ada nggak SOP-nya.
Harusnya masing-masing ruangan punya, harusnya. Karena kan ini ada ya, ronde keperawatan tuh sering kok aku selama kerja di RS tuh berkali-kali ketemu ronde tuh. Karena ada beberapa penyakit yang memang susah untuk diselesaikan di anak. Contohnya kayak meningitis yang memanjang, terus tadi prolong fever, terus penyakit-penyakit kayak ALL, gitu-gitu. Itu sering dilakukan ronde kalau di tempat dulu. Jadi untuk cari solusi, dokter anaknya itu beberapa didatangkan yang berkaitan dengan permasalahannya, dan itu ada SOP-nya kalau di rumah sakit itu dulu. Tapi kurang tahu ya kalau di rumah sakit teman-teman lain. Tapi di teorinya ada, Kak. Jadi nanti ada langkah-langkahnya apa aja yang dibahas, terus nanti sampai di dokumentasi itu ada. Nanti di PPT ada. Ya. Biasanya soal-soal yang saya temukan untuk ronde itu lebih mengarah ke apa ya tadi persiapannya. Kemudian setelah dilakukan ini, apakah tindakan selanjutnya? Nah, kayak gitu itu ada. Kalau yang sering saya temukan untuk di soal-soal ronde, ronde keperawatan. Nanti kita lihat di Berarti PPT-nya ya, Kak. lebih masuk ke SOP-nya ya kalau soal kayak gitu itu Kak. Iya, betul. Lebih masuk ke SOP-nya, Pak. Jadi, apa tindakan selanjutnya? Kayak gitu-gitu. Terus kadang-kadang cuma ditanya, apa sih namanya, kalau semisal diskusi bareng-bareng terkait masalah yang masih terjadi, itu namanya apa? Ronde, diskusi refleksi kasus, operan, atau apa. Nah, kayak gitu juga kadang-kadang bentuknya. Nanti ada sih soalnya contohnya di belakang yang bentuknya pertanyaan, ini tindakannya masuknya apa? Gitu ada. Kita lanjut ya. Ini terkait discharge planning. Ini juga ada beberapa, ada 3 poin yang harus dibedakan dari discharge planning. Nomor 4, seorang perempuan umur 17 tahun dengan diagnosa medisnya demam berdarah dan telah dirawat selama 8 hari. Hasil pemeriksaan labnya trombositnya 300.000, tekanan darahnya 120/80, suhunya 375, nadinya 78, nafasnya 24. Dokter menyampaikan bahwa pasien boleh pulang dan tidak perlu ada pengawasan dari perawat. Apa jenis discharge planning pada kasus tersebut? Apakah conditioning discharge, improvement discharge, monitoring discharge, absolute discharge, ataukah judicial discharge? Kira-kira yang mana? Ini memulangkan pasien tanpa ada pengawasan dari perawat. Itu masuknya gimana? A, B, C, D, E? Atau kalau nggak tahu, katakan tidak tahu biar nggak lama-lama. Nggak tahu, Kak. Gitu. Nggak apa-apa. Nanti kita persingkat waktunya untuk dijelaskan. Lali, Mbak. Oke. Yang lain? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu, Kak. Oke. Oke, kita bahas aja ya. Jadi, ini nanti ada PDF-nya dari Esa Unggul. Jadi jenis discharge planning itu ada 3 macam. Oh, sebelum kita ke jenis-jenisnya, kita harus tahu dulu discharge planning itu apa. Nah, discharge planning adalah sebuah proses keperawatan yang kita lakukan saat pasiennya itu masuk ke dalam ruangan sampai pasiennya pulang. Jadi itu sebiasanya teman-teman taunya discharge planning itu kalau pasiennya mau pulang baru discharge planning gitu ya. Padahal discharge planning itu dilakukan saat pasiennya itu mulai masuk sampai pasiennya pulang. Kita contohkan realnya saja. Ketika kita dapat pasien diabetes mellitus ya masuk ke ruangan kita. Baik, kita harus tahu, oh pasien diabetes mellitus ini apa aja edukasi yang harus diberikan. Semisal edukasi terkait penyakitnya, kemudian terkait dietnya, terkait pengobatannya, kemudian mungkin senam kaki diabetik. Nah, itu teman-teman merencanakan mulai dari pasiennya datang sampai nanti pulang itu namanya discharge planning. Jadi dari awal datang itu sudah mulai kita ajarkan hal-hal yang nanti itu bisa mempersiapkan pasien saat di rumah. Ya, jadi pasien itu diharapkan setelah pulang dari rumah sakit itu mereka bisa mandiri. Itu tujuan dari discharge planning. Nah, contohnya tadi pasien DM, berarti kita ajarkan apa? Tadi kita ajarkan, Pak, DM itu penyakit yang ini. Terus pasien DM itu nggak boleh makan yang manis-manis, Pak. Oh, nggak boleh makan gula. Yang gula bukan yang manis bukan cuma gula, Pak, tapi banyak. Nah, itu dijelaskan juga. Terus obat-obatannya harus rutin dan lain-lain. Itu namanya discharge planning. Dan biasanya itu akan kita evaluasi lagi edukasi yang kita berikan saat mereka mau pulang. Ya, jadi evaluasi lagi. Pak, dulu kan sudah saya ajarkan. Gimana tadi senam kaki diabetik sudah dilakukan belum? Sudah. Ayo coba lagi sih. Nanti sebelum pulang harus bisa lah ya. Nanti di rumah dilakukan. Misal kayak gitu. Terus tadi obatnya ini tadi dijelaskan berapa kali Pak minumnya? Oh 3 kali. Oke. Setelah makan atau sesudah makan. Nah itu harus dievaluasi lagi
sampai teman-teman merasa kalau memang pengetahuan keluarganya ini atau pengetahuan pasien ini sudah cukup untuk dibawa pulang atau bekal pulangnya kayak gitu. Itu discharge planning. Nah, ternyata discharge planning ini dibedakan menjadi 3 macam. Ada yang namanya conditioning discharge atau pulang sementara, ada yang namanya absolute discharge, dan yang terakhir itu ada judicial discharge. Conditioning discharge itu apa sih, Kak? Nah, atau pulang sementara atau pasiennya cuti. Keadaan pulang ini dilakukan apabila kondisi klien baik dan tidak terdapat komplikasi, namun klien ini bisa sementara dirawat di rumah, tapi harus ada pengawasan dari pihak rumah sakit. Contohnya gimana? Dia ini kondisinya tidak ada komplikasi, tapi tetap harus diawasi di rumahnya. Contohnya kondisinya kayak gimana? Menurut kakak gimana? Kalau conditioning discharge, dia dipulangkan, kondisinya ini baik, tidak ada komplikasi, tapi tetap harus ada pengawasan dari pihak rumah sakit atau puskesmas terdekat. Ayo, gampang. Ayo, apa ayo? Apa ayo? Pasien? Pasien apa? T, T, TB. Pasien TB. Ya, pasien TB sampai masuk isolasi di rumah sakit, dia di rumah harus ada pengawasan dari pihak puskesmas terkait obat-obatannya, berlanjut atau tidak. Nah, apakah puskesmasnya yang turun langsung? Ya enggak, lewat kader. Nanti kan dihubungi. Kalau dulu COVID, ya, kalau dulu COVID, dihubungin nggak pihak puskesmasnya? Dihubungi dari pihak rumah sakitnya. Dikasih tahu, oh ini ada pasiennya dari desa ini, kena COVID, kondisinya seperti ini. Itu namanya conditioning discharge. Jadi dia boleh pulang, tapi harus ada yang mengawasi dari Fasiankes terdekat. Kalau yang absolute discharge, itu dia sudah boleh pulang dari rumah sakit tanpa ada perawatan yang dilakukan selanjutnya. Contohnya intinya dia itu sudah sembuh penuh, ya, nggak perlu diawas-awasi, itu nggak perlu. Itu namanya absolute discharge. Kalau yang judicial discharge itu pulang paksa, APS. Ya. Kondisi klien ini diperbolehkan pulang walaupun kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk pulang. Tapi klien harus dipantau dengan melakukan kerjasama dengan perawat puskesmas terdekat. Ya, semisal pasiennya ini dengan yang paling gampang, semisal pasiennya diabetes mellitus, ya, ini lukanya ini belum betul-betul stabil kondisinya. Eksudatnya masih banyak, infeksinya juga ugal-ugalan ini. Nggak selesai-selesai, dikasih antibiotik, dikultur berkali-kali juga antibiotiknya nggak cocok. Tapi pasiennya minta untuk pulang. Dipulangkan nggak? Ya dipulangkan, orang dia minta. Terus dari pihak rumah sakit bagaimana? Ya kita hubungi, semisal kita punya rekanan perawat luka di sekitar rumahnya pasien. Ya sudah, kita hubungi perawat luka tadi untuk membantu melakukan perawatan yang belum selesai. Itu namanya judicial discharge. Ya. Kalau yang conditioning tadi itu dia udah sembuh, tapi masih harus pengawasan. Maksudnya bukan sembuh sih, kondisinya stabil, tapi harus dengan pengawasan. Contohnya tadi pasien TB yang minum obatnya harus dikontrol, itu conditioning discharge. Kalau yang absolut ya sudah sembuh sama sekali tidak perlu bantuan untuk dikontrol ataupun pengawasan, itu nggak perlu. Kalau yang judicial discharge, dia ini kondisinya belum stabil, minta pulang, akhirnya ya sudah, kita harus tetap membantu melakukan pemantauan dengan cara ya tadi kerjasama dengan perawat puskesmas, ataupun kalau memang nggak ada ya sudah, kita kerjasama dengan pihak home care, ya pihak home care atau perawat yang punya home care untuk merawat si pasien itu di rumah. Jadi ini ada 3 ya, conditioning, absolute, dan discharge, judicial. Nah, karena di sini nih pasien disampaikan boleh pulang dan tidak perlu ada pengawasan dari perawat, maka dia masuknya di up, absolut. Dia nggak perlu pengawasan, nggak perlu bantuan dirawat dan pengawasan, ya sudah masuknya di absolute discharge, gitu ya. Oke, gimana? Hari ini ada yang mau ditanyakan atau udah puyeng duluan banyak teorimu? Gimana, Kak? Ayo, nggak ada suara tak anggap bisa loh ya. Oke, bisa berarti. Kita lanjut nomor 5.
Seorang laki-laki umur 45 tahun dirawat di RS dengan diagnosis gagal jantung. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vitalnya didapatkan TD-nya 110/75, nafasnya 20, nadinya normal, suhunya normal. Pasien terlihat gelisah dengan GCS-nya 223. Pasiennya kepasang kateter. Tingkat ketergantungannya apa, Kak? Total, parsial, ringan, minimal, maksimal? Kira-kira apa? Gampang ya ini ya. Kalau udah GCS-nya aja udah 7, Kak, ya. GCS-nya udah 7. Meskipun kondisinya ini masih bagus, GCS 7 tuh sadar nggak sih? Sadar nggak GCS 7? Ayo, GCS 7 itu tingkat kesadarannya apa, Kak? Tingkat kesadaran. Hah? Tingkat kesadarannya apa GCS 7? Ayo, tingkat kesadarannya apa GCS 7? Delirium? Yakin Somnolen, Kak. delirium? Somnolen. Somnolen. Hmm, somnolen. Kalau delirium itu 10 sampai 11 11, ya. Kak. Selain itu, apakah dia bisa melakukan aktivitasnya sendiri? Orang dia ngantuk terus ya, ngantuk terus, kalau nggak dibangunin juga nggak bangun. Berarti harusnya ini pasiennya tingkat ketergantungannya bukan minimal, Kak. Meskipun kondisi TTV-nya bagus, tapi lihat dari kondisi kesadarannya. Kesadarannya dia ini somnolen, maka yang paling cocok adalah tingkat ketergantungannya yaitu total ya. Kemudian, selain melihat dari tingkat kesadaran, untuk membedakan masing-masing minimal care, parsial, ataupun total care, kalau saya pribadi melihatnya di sini. Minimal care itu TTV-nya setiap jaga, Kak. Setiap jaga itu kita asumsikan 8 jam. Jadi cuma satu kali dalam satu shift itu minimal care. Kalau parsial care itu 4 jam, setiap 4 jam berarti dua kali kakak melakukan observasi TTV. Kalau yang total care itu tiap 2 jam sekali. Nah, di minimal care sendiri itu hanya butuh pengawasan. Jadi dia itu sudah bisa melakukannya semuanya sendiri, hanya cuma butuh pengawasan pengawasan aja, ya. Jadi nggak perlu bantuan yang lainnya. Itu minimal care. Kalau yang parsial itu berarti setengah-setengah. Setengah dia bisa, setengah itu dibantu perawat. Itu parsial care. Dia kepasang kateter nggak, Kak? Kepasang. Kan butuh bantuan perawat. Otomatis yang buang perawat urinnya, ya. Kemudian, semisal makannya bisa nggak, Kak? Makannya bisa mandiri, tapi ngambil makan dari tempatnya itu nggak bisa. Harus dibukakan. Itu juga partial care. Kemudian, contohnya dia ini kebersihan dirinya dibantu. Jadi dia bisa kok gosok badannya saat mandi bisa. Tapi menyiapkan alat-alatnya apakah bisa? Tidak, perlu bantuan. Itu juga namanya partial care. Kalau yang total care ya sudah betul-betul bergantung pada perawat. Apapun tindakannya, perawat solusinya. Ya, perawat yang melakukan tindakan. Nah, biasanya pasien-pasien dengan total care ya pasiennya pasti dengan penurunan kesadaran, pasien dengan alat-alat invasif yang banyak, ventilator, suction, dan lain-lain ya, kayak gitu. Jadi membedakannya di situ. Minimal care 8 jam sekali, partial care 4 jam sekali untuk TTV-nya, total care itu 2 jam sekali. Total care itu sudah pasti jika ada penurunan kesadaran masuknya di total care. Kalau dia bisa setengah-setengah berarti partial care. Kalau dia hanya butuh pengawasan saja, berarti minimal minimal care. Ada yang mau ditanyakan? Clear ya? Jika tidak, saya Kalau lanjut. minimal care sama partial care itu masuk rawat inap ya, Kak ya? Kecuali total care itu. Iya, kalau total care itu rata-rata di ICU, Pak. ICU, HCU, ICCU, itu total care. Kalau yang minimal care, partial care, itu di ruang rawat inap biasa. Tapi kalau ada ruang rawat inap yang hebat, itu juga total care juga ada sih. Pasien-pasien total care yang di ruang rawat inap itu juga ada biasanya. Tergantung ya, tergantung rumah sakitnya. Biasanya kalau di tempatku dulu total care itu sudah pasti masuk di ICU yang pakai alat-alat yang lebih ya, pakai ventilator, kemudian suctioning, penurunan penurunan kesadaran itu sudah pasti ICU biasanya. Tapi tergantung kebijakan dari rumah sakitnya. Oke, kita lanjut ya, Pak. Nomor 6. Nah, ini apa nih?
Dalam pelayanan keperawatan di rumah sakit, perawat tampak menjelaskan jumlah pasien, identitasnya, diagnosanya, kemudian masalah keperawatan yang masih muncul, intervensi yang belum dilaksanakan, kolaborasinya apa, terus independen, sorry ini, independennya apa, kolaborasi independen atau kolaborasi, bukan kolaborasi, intervensi yang mandirinya apa, apakah bentuk aktivitas pelayanan yang sedang dilakukan perawat tersebut, apakah ronde, konferensi tengah, konferensi awal, konferensi akhir, ataukah timbang terima. Oke, nah kalau kayak gini gampang ya Kak ya. Jawabannya adalah timbang terima. Ini operan ya, operan atau handover. Jadi kita jelaskan mana tindakan yang masih ada yang harus dilakukan atau yang belum dilakukan. Kemudian kondisinya gimana, subjektif objektifnya, itu namanya operan. Nah ini ada note Kak. Note-nya di sini menjelaskan masing-masing sih. Supervisi itu apa? Supervisi itu pengawasan dan pembinaan. Supervisi itu masuk di controlling ya. Kalau di posage masuknya di controlling. Kalau handover tadi timbang terima atau operan, pre-conference itu. Nah, ini Kak, coba saya jelaskan sedikit terkait pre-conference dan post-conference. Jadi, pre-conference itu dilakukan setelah operan. Setelah operan loh. Kok operan, Kak? Iya. Jadi setelah operan, kita tahu nih pasiennya ada 20. Nah, semisal saya katimnya. Pasiennya ada 20. Oke. Yang shift malam sudah pulang. Shift anggota saya sih shift pagi. Sebelum saya melakukan tindakan kepada pasien-pasien yang ada, saya kumpulkan anggota saya, kita lakukan pre-conference. Kita sudah bagi sebetulnya, sudah bagi dulu. Oh, ini yang A megang berapa pasien, yang B berapa pasien, C berapa pasien, itu sudah. Tapi pre-conference ini, itu kita ulang lagi dari catatan yang sudah dicatat, kita samakan. Antara dari yang catatan saya, sesuai dengan yang sudah saya catat tadi, dan catatan dari masing-masing pemegang pasien. Contoh, Pak Nasrullah hari ini megang 4 ya. Yang pasiennya itu A, itu tindakannya hari ini ada USG Pak, jam 10 misal. Yang B ini nanti ada kontrol ke Polisaraf, nanti tolong diantar ke sana ya, dokternya nggak bisa datang ke sini soalnya. Terus nanti yang pasien C ini rencana radiologi, torak. Terus yang D ini harus pemeriksaan AGD Pak, nanti jam 3 sore. Ya, itu namanya pre-conference. Jadi dicek tindakannya. Sudah sesuai belum catatannya? Oh, sudah, sudah. Ya, oke, kita lanjut ya. Kak Deswita. Kak Deswita pasiennya ada 5, misal. Apa aja tindakannya? A, B, C, sampai Z itu disebutkan. Itu namanya pre-conference. Jadi sebelum kita datang ke pasien, kita samakan persepsi kita. Kalau tindakannya itu sama ya. Jangan sampai yang katimnya nyatetnya ini ada tindakan ke radiologi, karena perawatnya tadi bengong aja pas waktu operan, nggak dicatat. Akhirnya nggak dilakukan. Jangan sampai seperti itu. Nah, pre-conference itu jaga nih atau jaga-jaga biar nanti takutnya si anggotanya itu tadi meleng ya nggak merhatiin pas waktu operan akhirnya nggak dilakukan. Kalau nggak dilakukan otomatis kan memicu perang dunia ya. Perang dunia dengan shift selanjutnya ya. Jangan sampai itu namanya pre-conference. Nah, terus kalau post-conference itu kapan? Nah, post-conference itu dilakukan sebelum operan ke shift selanjutnya. Jadi contohnya tadi, kita panggil lagi nih, Kak Deswita, Kak, tadi pasiennya udah dilakukan semua nggak tindakannya? Oh iya Kak, maaf ya Kak ya, tadi ini ada satu yang ketinggalan. Apa Kak? Ini tadi rencana dia itu pasiennya USG abdomen, tapi radiologinya masih penuh, masih rame. Jadi nggak sempat saya, apa sih namanya, nggak sempat saya USG abdomen, karena masih ngantri. Nanti tolong dioperkan ke shift selanjutnya ya Kak. Nah, itu fungsi dari post conference. Kita cari apakah ada PR atau enggak ke shift selanjutnya. Kalau nggak ada PR ya Alhamdulillah, kalau ada PR ya kita sampaikan. Jangan sampai PR-nya ini sudah tidak dikerjakan, tidak disampaikan. Wah, rame nih pasti. Makanya itu harus dilakukan post conference. Jadi dicek kembali tindakannya itu sudah dilakukan semua atau belum, ada yang tertinggal atau tidak. Kalau ada yang tertinggal, kalau masih bisa dilakukan ya dilakukan oleh shift yang sebelumnya. Tapi kalau tidak ya dioperkan ke shift selanjutnya. Itu namanya pre-conference dan post-conference.
Kemudian tadi diskusi refleksi kasus sudah saya jelaskan bahwa diskusi refleksi kasus ini melakukan diskusi terkait masalah yang sudah terjadi dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Dan jangan sampai terjadi masalah yang sama atau berulang di masa yang akan datang. Itu tujuan dari diskusi refleksi kasus. Ada yang mau ditanyakan di sini? Atau clear? Clear? Oke, kalau tidak ada jawaban saya anggap clear. Kita lanjut, nomor 7. Ya, masih nomor 7 ya, Kak. Ya, masih ada 20 soal ini. Di sebuah ruangan, rumah sakit terdapat 40 pasien. Pada shift pagi, jumlah perawat yang jaga adalah satu perawat kepala ruangan, satu perawat wakil kepala ruangan, 5 orang perawat pelaksana. Metode asuhan keperawatan yang digunakan ruangan tersebut adalah metode tim. Apakah kriteria dasar pembagian tugas pada ruangan tersebut? Sesuai jumlah pasiennya, kemudian sesuai kemampuan perawat, sesuai tindakan yang dibutuhkan, ataukah dibagi sesuai tingkat ketergantungan pasien. Nah, cocoknya yang mana kalau kita bagi pasien? Semisal pasiennya ini ada yang total care-nya 5, kemudian ada yang 20 tuh minimal care, yang 15 itu partial care. Ya sudah, kita bagi aja masing-masing megang 5 semisal, atau masing-masing megang 8. Tapi tidak kita porsikan. Yang total care-nya berapa, minimal care-nya berapa, partial care-nya berapa. Kalau yang dapat minimal care semua, ya asik dong, kerjaannya enteng. Tapi kalau semisal dalam 8 orang itu tadi ternyata dia itu yang total care-nya 5, apa nggak nangis darah itu perawatnya. Ya, jadi kriteria dasar pembagian tugas pada ruangan tersebut yang paling efektif adalah disesuaikan dengan tingkat ketergantungan pasien. Jadi kalau semisal ada total care-nya 5, ya kasih satu-satu semuanya, biar sama rata. Minimal care-nya berapa? Oh, minimal care-nya ada 20, ya sudah, bagiin sama. Bagiin sama, jadi harus tahu tingkat ketergantungannya dulu, baru nanti dibagi sama rata ke semua perawat pelaksana. Gitu ya, itu lebih adil. Kalau semisal dibagi sesuai jumlah tanpa diperhatikan tingkat ketergantungannya, nanti itu akan timbul masalah. Ya, kita lanjut ya Kak ya. Jawabannya itu tadi dibagi sesuai dengan tingkat ketergantungan pasien. Nah, sekarang metode penugasan. Nomor 8. Ruang rawat bedah sebuah rumah sakit menetapkan metode asuhan keperawatan profesional, di mana perawat mengelola sekelompok pasien secara total dalam satu periode dinas dan dibantu oleh beberapa perawat untuk pelaksanaan tindakan keperawatan pada pasien. Apa metode asuhan keperawatan yang dilakukan? Apa coba? Apa Kak kira-kira? Yuk, saya kasih waktu 1 menit ya. 1 menit ya, yuk dijawab yuk. Oke, kita bahas ya. Betul, jawabannya adalah metode tim. Betul. Kata kuncinya adalah mengelola sekelompok pasien, berarti ada segerombolan pasien yang dikelola secara total atau holistik dalam satu periode. Ya, itu namanya metode tim. Nah, ini ada note-nya, Kak. Di sini cara membedakan ya, jadi nggak tak jelaskan secara rinci satu-satunya kayak gimana. Ini aja cara gampangnya. Metode tim itu terdapat ketua dan anggota, di mana koordinasinya itu dengan ketua tim, ya, atau katimnya. Jadi Katim punya anggota. Kemudian kalau primer, nah primer itu melakukan asuhan keperawatan 24 jam mulai dari pasien masuk sampai pulang. Loh, perawatnya nggak pulang dong? Bukan ya. Primer itu memang dia melakukan asuhan keperawatan secara 24 jam, tapi itu dalam bentuk tanggung jawab. Terus pelaksanaannya ketika perawat primernya pulang bagaimana Kak? Ya dibantu perawat asosiat.
ya, untuk shift sore dan shift malamnya. Nanti tapi koordinasinya tetap ke perawat primer gitu. Kalau yang modular itu kombinasi tim dan primer. Gimana tuh kalau kombinasi tim dan primer? Berarti sebuah tim ini dipimpin oleh perawat primer. Sebuah tim, tadi kan ada katimnya. Katimnya ini perawat primer. Jadi, kalau tim itu kan mengelola pasien secara total dalam satu periode dinas aja, satu shift aja udah selesai. Tapi kalau modular, itu dia mengelola sekelompok pasien, itu mulai dari pasiennya masuk sampai pasiennya pulang. Itu di modular. Karena dia combine antara primer dan tim. Gitu. Kalau yang kasus, itu sesuai dengan kasusnya. Biasanya tuh di ruangan intensif. Contohnya ICU, ICCU, isolasi, itu kasus. Nah, di kasus ini, kata kuncinya biasanya kalau di soal, dia itu akan merawat pasien secara holistik, tapi di shift selanjutnya atau di shift di hari berikutnya, pasien itu tidak akan ketemu dengan perawat yang sama. Itu namanya metode kasus. Kalau yang fungsional ini paling gampang, di mana melakukan asuhan sesuai dengan job desk. Jadi kalau job desk-nya hari itu dia spesialis TTV, ya sudah TTV saja sampai selesai. Dia di situ spesialisnya spesialis rawat luka, ya sudah rawat luka aja dari awal datang sampai akhir. Nah, kalau metode fungsional ini minusnya adalah perawat itu tidak berkembang. Jadi skillnya itu aja. Dan ini sudah mulai banyak ditinggalkan dari rumah sakit sudah tidak menggunakan metode fungsional. Kecuali kalau di beberapa rumah sakit daerah saya masih menemukan metode fungsional ini digunakan. Kira-kira dari metode penugasan ada yang mau ditanyakan atau masih belum paham? Ayo Kak, tanya oh Kak. Jangan diem aja yuk. Kalau masih ada yang belum paham, tanya oh. Aman? Aman terkendali? Aman terkendali ya? Oke, kita lanjut. Sip. Soal nomor 9. Sebuah ruangan sedang dilakukan evaluasi bulanan di mana kapasitas tempat tidur 100 tempat tidur. Rata-rata jumlah pasiennya 30 pasien per hari dengan tingkat ketergantungannya 20 parsial, 5 pasien minimal, 5 pasien total. Standar jam perawatan parsial 4 jam, totalnya 5 jam, minimalnya 2 jam, serta tindakan tidak langsungnya 1 jam. Pertanyaannya, berapakah jam perawatan pasien di atas per hari? Monggo dihitung. Yuk dihitung yuk. Berapa yuk? Ayo, sudah? Ini yang perawatan langsung itu bukan ya? Iya, betul. Kalau yang nggak tahu, pasrah, bilang nggak tahu gitu ya. Masih mau nyoba? Gimana? Oke, lanjut aja ya. Oke, jadi teman-teman. Nah, Kak Samlin ini alumni Bimbel pasti tahu. Tapi nggak 115, Kak. Soalnya nggak jawabannya nggak itu. Ya, jadi jam perawatan pada pasien itu ada dua, Kak. Jam perawatan secara langsung sama jam perawatan tidak langsung. Maksudnya perawatan langsung sama tidak langsung itu apa ya? Jam perawatan langsung itu berarti jam saat teman-teman tuh melakukan asuhan keperawatan secara langsung pada pasiennya. Ya, yang tidak langsungnya itu apa Kak? Tidak langsungnya itu kayak nulis rekam medis, nyiapin obat, itu maksudnya ditindakan tidak tidak langsung. Nah, itu ada teorinya. Kita lihat ke belakang. Nah, jam perawatan langsung itu cara mainnya adalah mana pulpenku? Cara mainnya adalah seperti ini. Jam perawatan langsung itu sesuaikan dengan tingkat ketergantungan. Tadi di sini tingkat ketergantungan minimalnya 5, parsialnya 20, totalnya 5. Nah, ini 2 jam, 4 jam, 5 jam itu dari mana? Dari sini nih, Kak. Saya tak tunjukkan. Dari sini nih. Tadi udah ditentukan kan? Nih.
Standar jam perawat standar jam perawatan parsial 4 jam, total 5 jam, minimal 2 jam. Kalau yang tidak langsungnya 1 jam, ya. Ini sudah ditentukan di soal, maka kita tinggal kalikan saja. Kita mulai dari parsialnya 20. 20 parsial. Dikali parsial berapa di sini? Parsialnya itu 4 jam. Berarti 80. Kemudian minimal. Berapa pasien minimal di sini? Minimalnya ada 5. Dikali minimalnya 2 jam. Berarti 10. Kemudian total, pasiennya ada berapa total? 5. Dikali total itu butuhnya berapa? Total butuhnya 5 jam. Berarti 25. Apakah berhenti di sini? 90 ini 115. Kan pertanyaannya berapakah jam perawatan? Nah, kakak lupa. Kalau jam perawatan itu ada langsung dan tidak langsung. Nah, ini kan yang langsung. Yang ini yang langsung. Nah, yang tidak langsungnya gimana? Yang tidak langsung itu gampang, Kak. Malah lebih gampang. Tinggal lihat aja jumlah pasiennya berapa? 30. Tidak langsung itu total pasien dikali 1 jam. Ini, nih. Ya sudah, 30 kali 1, 30. Terus nasibnya gimana? Ya tambahkan. 115 tambah 30 berapa ya? 145. Gitu. Gimana? Bisa dipahami? Bisa dipahami nggak? Atau ada yang masih belum paham? Gimana, Kak? Ayo. Gimana langsung dan tidak langsungnya, Kak? Apa Kakak? Gimana kita ketahui kalau pasien yang ditanyakan pasien langsung dan tidak langsung? Oh, oke, siap. Dari sini, Kak. Biasanya di sini kan ditanyakan kalau berapakah jam perawatan pasien, itu berarti umum. Kalau umum, itu dua-duanya ditanyakan. Langsung, langsung, dan tidak langsung. Kalau semisal ditanyakan langsung, biasanya ditanyakan gini, Kak. Berapakah jam perawatan langsung? Ya, jam perawatan langsung, pasien di atas perharinya berapa? Gitu. Atau berapakah jam perawatan pasien yang tidak langsung? Gitu. Dan nanti di sini ada keterangannya di belakang ini. Kalau semisal tidak ada keterangan langsung dan tidak langsung, berarti itu global. Dua-duanya harus dihitung. Kak, kalau semisal di soal tidak disebutkan jam tidak langsungnya, ya sudah pasti jam tidak langsungnya itu 1 jam per pasien. Tidak langsung itu sudah rumus 1 jam per pasien. Meskipun kalau semisal tidak disebutkan di soal loh ya. Kalau disebutkan ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada, terus diminta untuk ngitung dua-duanya, teman-teman harus ingat, tidak langsung itu 1 jam per pasien. Gitu. Gampang? Gampang ya? Gampang, Kak. Oh ya. Ini sama kayak tadi yang saya carakan. Di sini ketemunya 115. Terus ini yang ini ketemunya 30 jam ditotalkan. Lanjut. Oke. Nomor 10. Seorang perawat di ruang bedah menerima instruksi melalui, ya 1 jam ketentuan, Kak. Menerima instruksi melalui telepon dari dokter penanggung jawab tentang memberi terapi lanjutan pada pasien. Apakah yang harus dilakukan oleh perawat saat berkomunikasi dengan dokter tersebut? Apakah diingat-ingat saja, diidentifikasi pasiennya, konfirmasi pihak apotek, benar didokumentasikan dan dibaca ulang, ataukah disampaikan kepada perawat pengelola? Dapat instruksi nih via telepon. Oh, udah gampang ya. Sering teman-teman lakukan setiap hari. Jawabannya adalah, betul, jawabannya adalah dokumentasikan dan dibaca ulang. Ini berkaitan dengan TBAK ya. Teknik TBAK, tulis, baca, konfirmasi. Nah, tulis itu penerima pesan harus mencatat pesan yang diberikan secara jelas, kemudian bacakan ulang, pesan dibacakan kembali secara lengkap oleh penerima pesan agar didengarkan oleh
pemberi pesan, habis itu konfirmasi lagi, penerima pesan mengkonfirmasikan kembali isi pesan kepada pemberi pesannya. Gitu. Ya, ini teknik TBAK. Biasanya kita berikan. Misal, kita ada S-bar nih kepada dokter. Ngasih tahu, dok, ini dikasih pasiennya awalnya nggak demam, tiba-tiba demam. Sudah saya kompres, dok, tapi demamnya nggak turun. Boleh nggak, dok, kalau ini dikasih paracetamol, misal, atau antipiretik? Oh, iya, Mbak, boleh. Berat badannya berapa? Misal berat badannya 30. Ya sudah, Mbak, kasih aja 15 miligram per kilogram berat badan. Itu instruksi. Maka yang harus kita catat biasanya, catat di kertas kecil aja, jelek-jelekan dulu. Terus, oh gitu ya dok, berarti pasiennya ini boleh diberikan paracetamol 15 miligram per kilogram berat badan ya dok? Iya, berapa kali dokter? Misal gitu ya. Per 4 jam kak. Baik dok, berarti paracetamolnya diberikan 15 miligram per kilogram berat badan setiap 4 jam. Iya mbak, nanti kalau dokter visit tolong ditandatangani ya dok, di CPPT-nya. Nah itu diingatkan lagi. Oh iya siap-siap. Nah itu namanya TPAK. Jadi S-bar bandeng TPAK. Setelah kita laporan, dapat instruksi, baru kita lakukan TPAK. Nah nih, proses komunikasi efektif ini harus dicatat dengan akurat pada lembar konsultasi. Untuk pertama kali ya, konsultasi boleh atau lembar CPPT boleh. Dan selanjutnya pada rekam medis atau catatan terintegrasi pasien. Catatan tersebut harus dapat dibaca dan ditandatangani serta diberi tanggal dan waktu. Jadi siapa yang nyatet di situ, terus nanti jangan lupa distempel. Read back ya, harus verifikasi 1 kali 24 jam. Stempelnya gimana bentuknya? Beda-beda sih ya. Ini salah satu bentuk lembarnya. Nah, ini komunikasi verbalnya gini ya. Apa tadi yang dikomunikasikan, terus read back-nya. Dokter penerima instruksinya siapa? Kalau yang telepon itu dokter jaga. Terus dokter beri instruksinya siapa? Tanggalnya. Kalau dulu di tempatku tuh readback-nya itu cuma tanggal, nama dokter, sama jamnya. Itu aja sih. Beda-beda stempel ya tergantung rumah sakit. Ini penting sekali dilakukan readback. Dan harus tanda tangan. Oke. Berarti kalau di puskesmas nggak ada TBAK-nya ya, Kak, ya? Nggak ada, Kak. Siapa yang mau memberikan seperti itu? Nggak ada. Ini biasanya rawat inap. Biasanya rawat inap, Pak. Untuk yang SBAR dan TPAK itu biasanya ranap ya. Ranap, terus intensif itu digunakan. Kalau puskesmas belum ada. Nah, Eh, ya nih Kalau puskes di rawat. kita sih Kak, biasanya yang di IGD sih, misalnya sekarang eh, kalau kita yang di rumah sakit, Hmm? setelah dokter jaganya Hmm? konsul ke dokter spesialis, misalnya dokter spesialis anak misalkan, setelah dilakukan, setelah dibalas sama dokter spesialis anak baru dilakukan eh, stempel TBAK gitu Kak. Mm-mm. Itu berarti pihak puskesmasnya yang konsultasi ke dokter ininya, spesialisnya atau IGD-nya? IGD, ya maksud saya IGD rumah yang dari sakit. rumah sakit gitu, yang dari Oh rumah iya iya. sakit gitu. Iya betul-betul di IGD juga bisa. Di IGD bisa. Biasanya kan yang jaga di dokter di IGD kan dokter jaga semua. Nah, itu biasanya kan konsul dulu. Nanti kalau ada instruksi entah itu via WA, biasanya sekarang kan rata-rata via WA ya, Kak ya. Via WA ya sudah kita kita tuliskan. Nanti mungkin dikonfirmasi ulang di WA-nya. Baik, Dok. Jadi pasiennya diberikan ini ya, Dok. Ya, ya wis. Langsung kita tulis, stempel, nanti dimintakan tanda tangannya. Untuk betul-betul kalau dia itu memberikan instruksi seperti ini. Itu fungsi dari TPAK. Ya, jadi bukan instruksi siluman. Takutnya instruksi siluman ya. Nanti makanya harus ada TPAK seperti ini. Oke, kita lanjut ya, Kak. Masih 10 soal lagi. Semangat, Kakak. Seorang kepala ruangan sedang melakukan supervisi kinerja staf keperawatan dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Pada saat supervisi, ditemukan adanya pelaksanaan dokumentasi yang tidak sesuai dengan standar. Hal ini terjadi karena tidak adanya keseimbangan antara jumlah pasien yang dirawat dengan perawat yang ada. Apakah yang harus dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut? Memberi pengarahan, mengendalikan tugas perawat, merencanakan penambahan SDM, mengatur kembali pembagian tugas sesuai kemampuan, ataukah mengatur pengorganisasian dalam pelaksanaan tugas di ruangan. Kira-kira yang mana?
Ayo. Pada saat disupervisi ditemukan adanya pelaksanaan dokumentasi yang tidak sesuai standar. Hal ini dikarenakan karena tidak ada keseimbangan antara jumlah pasien yang dirawat dengan perawat yang ada. Pertanyaannya, apakah menambah SDM itu semudah membalikkan telapak tangan? Tidak. Apakah mengatur kembali pembagian tugas kemampuan staf ini bisa teman-teman lakukan langsung pada saat teman-teman menemukan dokumentasi yang tidak sesuai dengan standar? Ini contohnya gini loh. eh Jangan kepala ruangan. Kalau dulu di rumah sakitku namanya polisi. Polisi itu dari bidang keperawatan. Keliling kan mereka. Keliling nih. Buka-buka. Buka-buka rekam medis. Terus tiba-tiba, misal tadi ada instruksi, nggak dicap feedback ya. Misal seperti itu. Tidak dilakukan dokumentasi tidak sesuai dengan SOP. Apa yang harus dilakukan saat itu juga? Hmm? Apakah merencanakan penambahan SDM? Enggak, terlalu jauh, Kak. Penambahan SDM itu juga tidak semudah itu. Mengatur pengorganisasian dalam pelaksanaan tugas di ruangan. Ini juga bisa dilakukan. Tapi kalau melakukan dokumentasi yang tidak sesuai dengan standar, itu sebetulnya bisa dari berbagai macam hal. Entah itu karena dia terlalu sibuk, akhirnya dia nulisnya buru-buru, atau memang dia itu memang pengetahuannya seperti itu, ya. Jadi yang dilakukan apa? Yang dilakukannya diberikan pengarahan dulu, diberikan pengarahan. Kak, ini harusnya kurang, Kak. Harusnya di sini dicantumkan. Siapa nih yang menerima pesan ini siapa? Suster siapa di sini? Oh iya, misal Suster Cita. Ini Suster Citanya suruh nulis di sini namanya tanda tanda apa tanda tangannya atau parafnya. Habis itu nanti dicap feedback. Jadi tahu, oh yang terima si Cita, yang ngasih instruksinya dokter siapa? Dokter Hari misal. Ya, itu diberikan pengarahan dulu. Masuk ya ujuk-ujuk kalau ada masalah seperti ini tiba-tiba langsung ditambah SDM-nya. Ya enggak, iya directing. Kan ini kan pada saat melakukan supervisi kinerja, di controlling ya, di apa rencananya kita mau melakukan evaluasi. Supervisi itu kan dievaluasi. Ternyata pas waktu dievaluasi ini masih ada yang salah. Kalau ada yang salah ya kita arahkan menuju ke jalan yang benar, jalan yang baik. Maka jawabannya itu memberikan pengarahan. Bukan diatur kembali pembagian tugasnya, bukan diatur lagi ke pengorganisasiannya. Karena ini bisa aja antara ketidakseimbangan jumlah pasien yang dirawat dengan perawat yang ada itu, selain karena dia keteteran, dan dia juga bisa aja kemampuannya tuh memang segitu gitu loh. Dia tuh nggak paham untuk dokumentasi yang benar itu seperti apa. Jadi diarahkan dulu yang paling tepat. Ya. Nah, jawabannya ini. Oke. Ya Allah, sampai ini. Apakah sama dengan case manager, Kak, polisi itu? Apakah Apakah sama dengan case manager polisi itu, Kak? case manager? Case manager kalau di tempat kakak seperti apa? Biasanya dia yang memeriksa eh, apa ya? Kayak ada yang kurang di dokumen, kemudian Nah, iya ada betul. ada kendala di bagian tiket, terus adakah Iya, iya. teman yang apa ya? Misalnya ada yang telat datang atau gimana, pokoknya dalam tanda kutip negatif gitu. Itu Dalam kalau ya, di tempatku tuh namanya polisi tadi Kak. Yang dia tuh nggak ada kerjaan tiba-tiba keliling gitu loh, keliling ruangan, buka-buka apa sih namanya rekam status medis, ya buka status, terus akhirnya nanti dikoreksi yang kurang apa, terus dipanggil nih yang bermasalah atau kalau orang yang nggak ada ya kepala ruangannya yang kena. Nah itu namanya case manager betul. Kalau di sana case manager ya. Kalau aku bilangnya polisi di sini. Polisinya keliling berarti dia lagi buka-bukain rekam medis. Dilihat tuh kadang-kadang kan ada teman-teman yang semisal melakukan kompres hangat. Nah, kompres hangat itu dilakukan berapa suhunya, detail suhunya berapa, terus nanti dilakukan berapa lama. Itu gitu Kak kalau di rumah sakitku dokumentasinya. Jadi harus betul-betul detail banget dan nggak bisa istilahnya nggak bisa kompres hangat gitu aja. Terus nanti setelah dikompres hangat
kamu evaluasinya berapa lama. Itu nanti gitu. Jadi harus betul-betul detail. Nah, itu fungsi dari, ya memang itu fungsi sesuai SOP-nya seperti itu ya. Tapi kadang-kadang kita kita merasa kayak apa sih namanya, kita merasa kayak direpotkan dengan adanya seperti itu. Padahal itu niatnya baik. Case manager kalau memang di komunitas itu menemukan sebuah kasus baru. Ya sama Kak, ini kan menemukan sebuah kesalahan. Menemukan sebuah kesalahan di ruangan gitu. Hampir sama aja sih. Ya, oke, kita lanjut ya. Nah, ini bor, Kak. Ada yang minta diajarin bor, monggo. Ruangan penyakit dalam Ruangan penyakit dalam memiliki kapasitas 50 tempat tidur. Rata-rata pasien rawat inap per hari sebanyak 40 pasien. Saat ini kepala ruangan menugaskan seorang perawat untuk hitung bor harian di ruangannya. Berapakah bor rata-rata per hari pada kasus tersebut? Monggo. Berapa, Kak? Gampang ini rumusnya. Ayo, berapa? Berapa, Kak? Bahas, tak? Mau dibahas, tak? Atau mau coba ngitung? Tapi hitung semua ya. Apalagi nobar bola. Bahas. Oke. Bor itu untuk mengetahui tingkat apa? Bor itu untuk mengetahui tingkat apa? Ayo, Kak, mengetahui tingkat apa, Kak? Bor itu bed occupancy rate, ya. Itu untuk mengetahui apa? Mengetahui apa, yo? Untuk mengetahui presentase pemakaian tempat tidur di rumah sakit pada periode tertentu. Rumusnya apa, Kak? Rumusnya adalah jumlah hari perawatan dibagi jumlah tempat tidur dikali jumlah hari dalam satu periode. Nah, ini kita ke sini aja ya biar kelihatan. Jumlah perawatan tadi ya, jumlah perawatan dibagi jumlah TT dikali periode. Dikali periode dikali 100%. Jumlah perawatannya di sini berapa nih? Rata-rata pasien rawat inap per hari sebanyak 40. Tulis 40 bagi. Tempat tidurnya berapa? 50 dikali. Periodenya di sini disebutkan nggak? Tidak ada. Disebutkan? Iya, disebutkan per hari. Kalau per hari berarti satu. Ya sudah, tinggal dikali jawabannya adalah 0,8. 0,8 kali 100%. 80%. Mudah bukan? Ada yang mau ditanyakan di board? Atau lanjut? Lanjut nggak? Atau udah paham? Lanjut, Ini nggak Kak. ada yang nggak ada yang jawab, bingung kan saya. Kita lanjut ini aja, coba yang 1 bulan ya, 1 bulan ya. Coba ini tak ganti rawat inapnya itu rata-rata 300 per bulan. Ojo 300, 800 misal. Ih, rame banget ini rumah sakitnya. Terus tempat tidurnya 100, TT 100. Ini rawat inap RI-nya. Berarti rumusnya 800 dibagi TT-nya 100. Ini dalam sebulan ya. Sebulan. Dikali 30 dikali 100%. Set 8 dibagi 30 dikali 100. Berapa ya? Berapa berarti ya? Kak, aku harus kalkulator dulu ya. Nggak bisa kalau nggak kalkulator. 8 dibagi 30 dikali 100. Cuma 26,6%.
Udah, kalau sebulan ya tinggal dikalikan di sini nih, Kak. Hitungannya. Kalau bulan tuh dianggap 30 ya untuk bor ya. Jadi nggak ada 30, 31. Gimana? Lanjut ya. Lanjut. Oke. Nah, ini gampang nih. Wah, ini sama kayak tadi. Seorang laki-laki nggak sama sih, soalnya beda, cuma jawabannya sama. Seorang laki-laki berumur 48 tahun dirawat di ruang penyakit dalam selama 20 hari dan belum memperlihatkan perkembangan yang signifikan. Perawat merencanakan untuk diskusi antar tenaga kesehatan yang merawat pasien. Ini perawat menyusun catatan perkembangan pasien mulai dari masuk RS sampai dengan kondisi saat ini sebagai bahan untuk diskusi. Apakah kegiatan yang akan dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut? Supervisi, diskusi kasus, discharge planning, ronde keperawatan, atau timbang terima pasien? Loh, ini tadi udah tak jelasin loh. Ya, ini nggak ada perkembangan. Pasiennya masih belum pulang-pulang. Berarti, Ron, ronde, ya. Ronde. Kalau diskusi refleksi kasus itu sudah selesai masalahnya. Kalau ronde itu masih berjalan. Kalau pre-conference, post-conference tadi mengecek tindakan sebelum kita lakukan ke pasien dan sesudah kita lakukan ke pasien. Supervisi itu pengawasan. Kalau handover itu operan. Gitu. Lanjut ya. Oke, ini Esber. Soal nomor 14, seorang perawat IGD melakukan proses transfer pasien ke ruang rawat inap. Perawat IGD melakukan timbang terima kepada perawat ruang rawat inap, di mana perawat IGD-nya menjelaskan tentang tindakan dan terapi yang sudah diberikan selama di EGD. Apakah proses komunikasi efektif yang dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut? Apa nih kira-kira? Kenapa pilih background? Kak, siapa tadi? Kak, siapa yang pilih background? Kak Laili, kenapa pilih background, Kak? Boleh alasannya apa? Yuk, yang lain apa? Ayo, yang lain jawab yuk. Kak Elianes, kenapa pilih D? Masuknya di background atau asesmen? Background atau asesmen? Background atau asesmen? Kira-kira background atau asesmen? Ayo, background itu apa aja sih yang dijelaskan, Kak? Background itu apa aja yang dijelaskan? DODS biasanya ya. Background itu DODS. Pasiennya datang dari rumah dengan kondisi muntah-muntah, ya, diare, kemudian keluhannya apa, itu di backgroundnya. Kita baca aja di sini dulu. Nah, ini ada teknik S-bar. Nah, teknik S-bar itu ada situation, background, assessment, dan recommendation. Situation, S-nya itu terkait identitasnya, kemudian diagnosa medisnya, masalah pasiennya saat ini. Kemudian B-nya background-nya itu kondisi saat dia masuknya itu DODS-nya ya, atau kondisi terkininya DODS-nya itu apa. Perubahan kondisi pasiennya itu seperti apa, itu di background. Setelah ada perubahan kondisi DODS, kan otomatis kita lakukan asesmen atau kita lakukan pemberian tindakan. Nah, di asesmen ini tuh kita nilai penyebab masalahnya apa, terus tindakan apa aja yang sudah dilakukan, obat-obatan yang sudah diberikan itu apa aja, itu di asesmen. Yang terakhir itu R, recommendation, di mana dengan tindakan yang diberikan kok masih belum mengatasi masalah, berarti harus ada pemberian tindakan selanjutnya, ya, atau intervensi yang selanjutnya pada pasien. Jadi pada kasus ini kira-kira masuknya apa yang cocok? Coach, ada beberapa sumber yang mengatakan TTV itu, bentar ya Kak,
Masuk ke situation. Gimana yang pas, coach? Kalau aku TTV itu masuk ke background. DODS sih. DODS. DO-nya kan TTV, Kak. Kalau aku masuknya di background. Kalau menurut teman-teman gimana? TTV masuk ke mana? Masuknya di mana? Di DO ya? Iya, Kak. Di sumber lain DODS masuk situation. Nah, itu. Karena kebanyakan sumber nih kan jadinya bingung ya. Ah, Kak. Boleh ya, nanti yang punya sumber untuk DODS itu masuk di situation. Aduh, lagi. Boleh di-share di grup ya, biar nanti kita diskusikan bareng-bareng cocoknya di mana. Ya, kalau yang S yang saya temukan untuk S bar, sumber yang jelas dong. Ya, sumbernya sama-sama jelas, Kak. Sumbernya sama-sama jelas. Memang di materi atau teori keperawatan itu kan banyak banyak orang-orang pintarnya ya. Jadi menurut versi ini itu beda-beda. Kalau yang dari rumah sakit, kira-kira untuk DODS itu masuk di mana? Masuk background kalau di rumah sakit. Oke, nanti saya bantu untuk cari ya sumber yang jelasnya ya. Nanti saya bantu untuk cari untuk sementara untuk DODS itu masuknya di background ya Kak ya. Nah, di sini karena di sini itu perawat IGD menjelaskan tentang tindakan dan terapi yang diberikan selama di IGD itu masuknya di assessment ya. Tindakan dan obat-obatan yang telah diberikan itu apa aja terkait kondisi yang pasien alami. Nanti tinggal dilanjutkan aja. Selanjutnya di ruangan apa yang harus dilanjutkan. Jadi masuknya jawabannya adalah assessment ya, bukan background. Oke. Nah, sumber yang lain ini masuk background coach. Boleh. Berarti ini nomor 14 ini masih sengketa ya, Kak ya? Masih sengketa. Nanti kita diskusikan lagi di grup ya. Biar nggak makan waktu panjang karena 17 menit lagi, 27 menit lagi kita udah selesai. Nomor 14 kita hold dulu karena sumbernya masih ada dua macam. Nanti kita diskusikan lagi ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Untuk yang S-bar kita lanjut dulu karena beda sumber. Tuh ini S-bar nih. Situationnya anak Andi usia 1 tahun. Nah ini apa? Terus backgroundnya pasien saat ini demam, suhunya berapa, kesadarannya kompos mentis, pemvisnya apa, asesmennya pasiennya kejang, demam tidak turun, pasien juga diberikan Dumin, sup dan Stasolid sup 10 miligram. Kalau asesmen itu lebih. Oke, ya sudah nanti dibahas lagi aja. Ini untuk versiku sumbernya seperti ini. Nanti boleh yang punya sumber untuk S-bar yang lain boleh di-share juga ya di grup ya. Nanti tak tunggu ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini ADL. ADL. Tingkat ketergantungan pasien. Langsung lihat di sini, Kak. Nih, 4 jam. 4 jam itu apa? 4 jam. Ayo. 4 jam. Di sini ya. 4 jam itu berarti partial care ya. Partial care itu 4 jam. Jawabannya adalah D. Tuh. Kita lanjut nomor 16. Nah, nomor 16 ini terkait teori perubahan. Seorang kepala ruangan di ruangan bedah melakukan evaluasi terhadap pengendalian infeksi. Dari hasil didapatkan laporan bahwa lama hari rawat pasien bertambah akibat perawatan luka yang kurang optimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya kepatuhan perawat pelaksana dalam melakukan cuci tangan. Kepala ruangan telah melakukan beberapa inovasi, salah satunya melaksanakan pelatihan kepada perawat pelaksana dan supervisi terhadap tindakan tersebut. Apakah tahap perubahan yang sudah dilakukan di ruangan tersebut? Apakah interest, moving, refreshing, awareness, ataukah unfreezing? Kalau semisal belum paham, boleh langsung bilang belum paham, Kak, ya, biar tidak menyita banyak waktu. Monggo, kalau yang sudah paham langsung dijawab.
Bahas ya. Oke. Jadi ini ada teori perubahan atau teori dari Kurt Lewin. Nah, teori Kurt Lewin atau teori perubahan ini ada yang namanya unfreezing, moving, dan refreezing. Apa sih Kak maksudnya unfreezing, moving, dan refreezing? Jadi contohnya teori perubahan, kalau unfreezing itu tadi sudah mulai ada masalah. Contohnya masalahnya tadi plebitis ya, kita pakai masalah plebitis. Plebitis itu muncul di ruangan, awalnya nggak ada. Kok tiba-tiba muncul ya, tiba-tiba ada data plebitis. Di unfreezing ini itu dia sudah mulai mencari-cari penyebab apa sih namanya penyebab plebitisnya apa, kemudian gimana cara untuk mengatasinya. Ya itu di unfreezing, mencari-cari penyebab dan solusinya yang harus dilakukan. Setelah dicari penyebab dan solusi yang harus dilakukan, maka kita moving atau berubah. Berubahnya gimana? Oh ternyata flebitis itu muncul gara-gara kita cuci tangannya nggak betul. Maka kita adakan pelatihan cuci tangan untuk perawat. Kita adakan cara untuk menggunakan teknik aseptik saat melakukan tindakan. Ya, itu namanya di moving atau sudah mulai adanya perubahan untuk menuju hal yang baru atau kondisi yang baru bebas flebitis, misal seperti itu. Kalau sudah dilakukan, dievaluasi ternyata akibat tadi dilakukan pelatihan-pelatihan sekarang itu kondisi plebitisnya berkurang. Berarti kalau sudah terjadi pengurangan kondisi plebitis ataupun bahkan nol plebitisnya, maka itu sudah masuk di tahap refreezing. Refreezing itu tugas teman-teman adalah mempertahankan gimana caranya agar kondisi nol plebitis itu tetap ada di ruangan teman-teman. Jangan sampai ada plebitis lagi. Ya, jadi unfreezing itu gampangnya mencari tahu penyebab masalah yang muncul, solusinya bagaimana, di di moving atau berubah atau changing apa sih bacanya nggak tahu. Moving itu berarti sudah melakukan tindakan-tindakan untuk merubah kondisi. Tadi salah satunya melakukan pelatihan-pelatihan. Kemudian kalau sudah dilakukan pelatihan ternyata angka kejadiannya menurun atau bahkan nol, maka itu sudah masuk di refreezing. Tugas kita adalah mempertahankan dan memelihara dari perubahan yang ada. Nah, sekarang kita lanjut di sini. Di sini tadi itu setelah dilakukan evaluasi pengendalian infeksi, ternyata lama hari rawat pasien bertambah akibat perawatan luka yang kurang optimal. Berarti permasalahannya di situ. Hal ini disebabkan karena kurangnya kepatuhan perawat pelaksana dalam melakukan cuci tangan. Nah, itu dari di unfreezing. Ya, jadi unfreezingnya itu. Kemudian movingnya apa? Movingnya itu kepala ruangan inovasi salah satunya melakukan pelatihan sebagai upaya untuk mengurangi faktor-faktor penyebab tadi bertambahnya perawatan lukanya tadi atau bertambahnya lama hari rawat. Setelah dilakukan, ternyata perawatan lukanya sudah bagus, tidak ada infeksi, akhirnya lama rawatnya juga berkurang. Maka pertanyaannya, karena ini tadi pertanyaannya berhenti saat perawat itu atau kepala ruangan melakukan pelatihan, maka tahap yang sudah dilakukan di ruangan tersebut sampai di tahap moving atau mulai melakukan perubahan gitu. Ya, unfreezing mencari penyebab dan solusi, moving itu melakukan solusinya, refreezing mempertahankan kondisi agar tidak sampai terjadi penurunan. Gampangnya seperti itu. Itu teori Kurt Lewin. Kira-kira dari teori Kurt Lewin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Oke. Ini Aflos ya. Kepala ruangan ingin mendapatkan gambaran mutu pelayanan di ruangan kelolaannya dan meminta kepada Katim untuk menghitung ALOS atau AFLOS, Average Length of Stay. Situasi ruangan diperoleh jumlah hari perawatan pasien keluarnya 25, jumlah pasien yang pulang 4, sedangkan yang meninggal 1. Berapakah ALOS-nya? Berapakah ALOS-nya?
Caranya adalah jumlah hari perawatan dibagi jumlah pasien keluar dalam kondisi mati atau hidup. Jumlah hari perawatannya itu 25 dibagi jumlah pasien keluarnya 5. Ulang 4, meninggal 1. Berarti li 5 hari. Gimana? Paham? Paham? Paham. Lanjut ya. Gampang. Kita lanjut nomor 18. Di ruang intermediate perawatan stroke, seorang pasien terjatuh dari tempat tidur saat jam berkunjung anggota keluarga yang menunggu membuka pelindung tempat tidur. Lupa pasang kembali. Apakah yang harus Anda lakukan jika saudara sebagai ketua tim di ruang rawat tersebut menyusun laporan insiden, melakukan analisis kejadian jatuh, menegur keluarga yang menunggu, menyusun SOP keselamatan pasien, atau mengidentifikasi dan mengembangkan solusi? Apa Kak kira-kira Kak? Ayo, aplikasi di ruangannya gimana? Melakukan analisa kejadian jatuh atau menyusun laporan insiden? Ayo, ayo, ayo. Pasiennya udah jatuh nih, ya. Udah ketahuan kan? Udah ketahuan dia itu jatuhnya gara-gara keluarganya itu buka bed railnya nggak dipasang lagi. Terus apa lagi yang mau dianalisa dari kejadian jatuhnya? Kalau udah tahu jatuhnya, oh jatuhnya itu gara-gara dibuka tempat tidurnya, penghalangnya. Ya sudah, kecuali kalau di sini itu belum dijelaskan penghalangnya itu kebuka gara-gara apa. Atau penghalangnya itu masih kepasang terus pasiennya jatuh. Apa iya pasiennya loncat? Nah, itu kan masih kita pikir nih. Ternyata di sini anggota keluarganya ngaku, oh iya suster, saya lupa, saya buka terus nggak saya pasang lagi. Sudah jelas. Kalau seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Ya disusun, Rek, laporan insiden pasien jatuhnya. Disusun dulu laporannya. Pasien jatuhnya. Pasien jatuh jam berapa? Kondisinya bagaimana? Diperiksa dokter jaga itu pemvisnya itu bagaimana? Jangan sampai pasien jatuh, ya udah jatuh, dinaikin lagi ke tempat tidur, udah biarin aja. Ya enggak. Disusun laporan insidennya. Mulai dari pasiennya sebelum jatuh kondisinya gimana? Terus tadi yang nunggu itu siapa aja? Pihak keluarga mengaku tidak menutup bed rail. Saat jatuh ditemukan pasien seperti ini. Panggil dokter jaga. Dokter jaga yang datang siapa? Diperiksa hasilnya apa? Sudah dikonsultasikan dengan dokter penanggung jawab. Jawaban dokter penanggung jawabnya apa? Wah ini. Ini namanya laporan insiden. Karena nanti kamu dimintain pertanggungjawaban, apalagi semisal itu yang jaga pasif kamu sebagai Katim atau sebagai PJ-nya. Yaitu namanya Amsyong, kena apes, harus nulis laporan insiden. Kadang-kadang juga diminta untuk dipaparkan langsung ke pihak bidangnya, biar 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 pihak bidangnya juga tahu jatuhnya tuh sampai kenapa sih kok pasiennya bisa jatuh? Karena kan pasien jatuh di rumah sakit itu jarang sekali ya. Jadi kalau ada kejadian kayak gini tuh pasti menjadi huru hara, ya. Tidak perlu dianalisis kejadian jatuhnya karena sudah ketahuan jatuhnya gara-gara apa ya sudah. Susun laporan insidennya. Kalau kondisi pasiennya nggak apa-apa ya alhamdulillah. Kalau misal pasiennya jatuh terus masuk ICU, nah itu repot lagi urusannya ya. Dan itu harus tahu kronologinya gimana. Oke, terus lanjut nomor 19. Seorang laki-laki umur 48 tahun dirawat di RS selama 3 hari dengan diagnosisnya DM.
Hasil pemeriksaan diperoleh kesadarannya menurun, tekanan darahnya 160/90, nafas cepat dan dalam, suhunya 376, ada luka gangren. Hasil evaluasi menunjukkan masalah keperawatan tidak teratasi dan muncul eh, masalah keperawatan baru. Apakah yang harus dilakukan perawat pada kasus tersebut? Ini sama kayak tadi, Kak. Kok ronde terus jawabannya ya? Coach intermediate sama parsial bedanya sama, Kak. Intermediate itu sama dengan parsial. Tergantung kakak mau pakai yang mana. Kalau pakai yang Gilis itu beda. Ada ada yang eh, total care, ada yang sama apa lagi ya? Lupa aku. Ada yang self care, ada yang self care minimal, parsial sama total care kalau yang Gilis. Kalau yang satunya itu cuma parsial minimal, total parsial. Tergantung siapa yang mau dipakai. Ini jawabannya karena masalah keperawatan ini tidak teratasi dan muncul masalah keperawatan baru, yang harus dilakukan adalah kita lakukan ronde keperawatan untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, betul, ronde Kak, lagi-lagi ronde. Kemudian nomor 20 ini terkait BTO, bed turnover. Di sebuah ruangan anak RSH, pasien keluar hidup dan meninggal ada 5 orang. Pada tanggal 4 September, jumlah tempat tidurnya 200. Berapakah BTO-nya atau bed turnover-nya berapa? Yuk, yang lain dulu yuk. Tak kasih waktu semenit. Kita bahas ya. Nih, jadi BTO itu rumusnya pasien keluar hidup mati dibagi jumlah tempat tidur tersedia. Ini kebalikannya AFOS. Jadi jumlah pasien keluar dibagi jumlah TT. Berapa jumlah pasien yang keluar? 5 dibagi 200. Berapa nih? 5 bagi 200 berapa? 0,025. 5. Jawabannya berarti C. Mantap Pak Man- Imam. Mantap. Mantap kali. Nah, sudah 20 soal. Kita lihat materi dulu bentar ya, Pak. Materinya tuh banyak, tapi pada intinya sudah tak singgung semuanya di soal-soal ya. Ini metode-metode tuh ya. Nah, ini nanti tinggal dibaca. Nanti tak share di G-Drive ya. Ini kasus. Terus ini modular, ada kelemahannya, ada kelebihannya ya. Ini tingkat ketergantungan tadi, kalau mau dijabarkan masing-masing seperti ini. Ada yang langsung singkatannya seperti ini. Ini uraian tugas. Nah, ini nanti bisa dibaca. Karung ngapain, perawat primer ngapain, PA ngapain. Tadi ini juga sudah tak jelaskan jenis-jenis konfliknya. Sorry. Kalau konflik, nah ini aku singgung sedikit. Konflik itu ada intrapersonal, interpersonal, terus intragrup sama antar grup, ya. Nah, intrapersonal namanya intra itu berarti yang bermasalah dengan diri kita sendiri, ya. Kalau yang interpersonal itu dengan orang lain. Kalau intrakelompok berarti ada permasalahan dalam satu kelompok kecil. Kalau antar kelompok itu berarti permasalahan antar kedua kelompok. Ya, intra diri sendiri, inter dengan orang lain, intra kelompok di dalam sebuah kelompok, antar kelompok itu berarti permasalahan antara dua kelompok. Ini strategi pemecahan konflik. Sudah juga. Iya, PR-ku tadi Esbar tadi ya. Oh iya, gaya kepemimpinan, Kak. Nah, tak singgung sedikit nih. Gaya kepemimpinan, kalau demokrasi atau demokratis itu
Sejak musyawarah sampai pengambilan keputusan itu bareng-bareng. Diskusi dan pengambilan keputusan bareng-bareng, itu demokratis. Kalau otoriter itu tidak ada diskusi, semuanya keputusan di tangan atasan, ya. Kemudian kalau laissez-faire itu betul-betul kebalikan dari otoriter, alias tidak ada controlling sama sekali, ataupun anggotanya tuh dibiarkan begitu saja, yang penting tujuannya tercapai, itu laissez-faire. Kemudian ada karismatik. Kalau karismatik itu kita mencintai sosok pemimpin itu karena wibawanya, karena kepribadiannya, itu karismatik. Kemudian ada partisipatif. Nah, partisipatif itu kombinasi antara otoriter dan demokrasi. Contohnya gimana? Diskusinya itu diskusi bareng-bareng. Jadi atasan dengan bawahan diskusi untuk menyelesaikan masalah, tapi pengambilan keputusan ada di tangan atasan. Itu partisipatif. Ya. Kemudian kalau militeristik itu mengutamakan kedisiplinan. Yang nggak disiplin, ya bakalan ketendang. Itu militeristik. Dari waktu, disiplin pekerjaan, dan lain-lain. Itu militeristik. Kemudian ada transformasional. Kalau transformasional itu gaya kepemimpinan yang dia itu tidak hanya berfokus pada selesainya tugas. Tapi dia juga berfokus pada pengembangan skill dan kemampuan anggotanya. Jadi tugasnya selesai, tapi anggotanya itu nambah skillnya. Itu transformasional. Kemudian ada transaksional. Kalau transaksional itu contohnya gini. Ayo, ini tak kasih tugas ya. Nanti kalau kamu selesai, tak beliin mixu. Jadi itu transaksional itu memberikan motivasi dengan memberikan upah atau penghargaan. Jadi nanti kalau selesai kerjaannya, kamu tak kasih uang. Tak kasih ini, tak kasih ini. Itu transaksional. Kemudian ini pembedanya nanti boleh dibaca. Ini peran seorang manajer. Ini nggak usah nih, jarang keluar juga. Ini fungsi manajemen tadi. Ya, sudah tak jelaskan. Tahapan komunikasi dalam organisasi ada horizontal. Namanya aja horizontal berarti antar sesama sejawat ya, kita dengan teman-teman sejawat lain itu horizontal komunikasinya. Kalau vertikal itu kepada atasan atau atasan kepada bawahan. Kemudian rumus perhitungan. Ini tadi BOR sudah, BTO sudah. Nah, TOI. Nah, TOI itu adalah rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati. Jadi dari bed kosong ke bed kosong selanjutnya. Itu menggunakan TOI rumusnya. Nah, rumusnya adalah jumlah tempat tidur dikali periode. Periode itu bisa hari bentuknya. Dikurangi hari perawatan dibagi jumlah pasien keluar. Itu rumus TOI. Kemudian loss atau afloss atau alos boleh sama aja. Ini rumusnya sudah tadi. Kemudian ini perhitungan tenaga keperawatan. Ini boleh kalau yang mau jadi karu ya. Dihitung pakai metode Douglas atau metode Gillis. Tapi kayaknya ini nggak bakal keluar karena ini perhitungannya rumit, Kak. Nah, perhitungannya rumit. Nah, ini yang Gillis ini apa lagi? Gillis ini tadi yang jam perawatan langsung sama tidak langsung tuh di Gillis ya. Oh, ini rumit sekali nih. Nanti aja kalau mau jadi kepala ruangan ya. Boleh nanti tak ajarin. Menghitungnya gimana. Nah, ini timbang terima, operan. Operan itu apa? Pengertiannya. Sudah biasa ya tujuannya apa, fungsinya apa, langkah-langkahnya atau SOP-nya, metodenya ada tradisional sama bedside handover. Bedside handover itu kita operan langsung di tempat tidur pasien, ya. Kemudian ini ronde keperawatan. Definisinya, tujuannya, manfaatnya, ini prosedurnya, ya. Prarondenya ngapain aja. Askep, askep yang gimana, Kak? Askep yang gimana, Kak Laili? Yang diminta itu askep yang gimana? Aku kan nanya ya. Askep yang itu yang diminta yang kayak gimana? Itu aku bingung. Kajian evaluasi, ini ST, siapa tahu nanti muncul, boleh dibaca ya. Strength itu kekuatannya kita apa, weakness itu kelemahannya apa, kemudian opportunities, peluangnya itu apa yang bisa muncul kalau kita melakukan sebuah tindakan sesuatu, kemudian threat-nya itu ancamannya gimana. Nah, ini ada contohnya nih, analisis SWOT. Kemudian ini jenis-jenis pemulangan pasien atau discharge planning tadi sudah tak jelaskan. Kemudian ini teknik SBAR dan TBAK, ya, ini sama tadi materinya dengan yang tak munculkan. Nih, ya. Kak Laili tadi askepnya yang diminta kayak gimana sih, Kak? Boleh dijelaskan?
Ini nilai kritis. Kalau semisal kita melaporkan nilai kritis, ini teori perubahan Kurt-Lewin tadi sudah tak jelaskan. Ini terkait supervisi. Ya, supervisi itu evaluasi ya. Nih, maafkan ya, ada suara anak saya yang ngereok. Nah, ini fungsi supervisinya. Prinsip supervisinya harus fair, harus ada feedback, dan harus ada follow up lagi. Kemudian cara pelaksanaannya secara langsung, ada juga yang secara tidak langsung. Ya. Nah, ini peran supervisornya. Ini delegasi. Delegasi itu melimpahkan wewenang ya, Kak ya. Harus sesuai. Kalau kita melimpahkan wewenang itu tidak boleh under delegasi, tidak boleh juga over delegasi ataupun unproper. Kalau under delegasi itu pelimpahan terlalu sedikit, terus staf yang diberikan wewenang itu tidak kompeten. Kalau over delegasi itu kebanyakan delegasinya. Kemudian kalau unproper itu pemelimpahan yang tidak tepat. Bentar. Misalnya di pengkajian jenis data dan sumber data. Oh, alah, ini ta. Askep awal gitu ya, Kak ya. Kayak belajar bikin askep dari awal gitu ta. Oke. Aku agendakan nanti kita belajar askep dari awal ya. Oke. Aku kan nggak paham ya. Ini mintanya askep ini maksudnya apa gitu kan. Ternyata teori dasarnya seperti itu. Oke. Aku ada materinya sih, Kak. Nanti tinggal di-share aja. Atau nanti mau dibahas juga boleh. Oke, itu sih Kak untuk malam hari ini. Ada yang mau